Sebuah truk mengangkut 21 orang terguling dan masuk ke jurang di Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah. Setidaknya 5 orang dilaporkan tewas dalam kecelakaan ini. Hari ke-12 TPA Sarimukti terbakar. 2 zona TPA mulai tidak terlihat asap tebal alias sudah mulai padam. Meski demikian, kegiatan pembuangan sampah masih di-stop. Mantan pejabat pajak Kementerian Keuangan Rafael Alun Trisambodo didakwa menerima dan melakukan pencucian uang hingga ratusan miliar rupiah. Rafael juga melibatkan istri dan anaknya untuk membeli sejumlah harta agar tidak dicurigai. Kami akan hadirkan perbincangannya mengenai soal ini pagi hari ini. Selama ini untuk lulus dari perguruan tinggi minimal strata 1 wajib menyusun skripsi. Namun ada aturan baru dari Mendikbud Nadiem Makarim yang menyebut skripsi tidak lagi wajib. Sudah tepatkah aturan ini? Kami akan perbincangkan. Pertamina tengah mengkaji secara internal penghapusan Pertalite alias RON 90 ke BBM yang kadar oktannya lebih tinggi. Hasil kajian ini nantinya akan diusulkan ke pemerintah. Selamat pagi, Anda menyaksikan Sapa Indonesia Pagi hari ini 31 Agustus 2023. Anda masih bersama kami berdua, saya Timothy Marbun. Dan saya Bayu Sutiono. Kalau pakai kata masih itu hari ini sampai 9.30. Sampai 9.30, ya. Habis itu udah. Untuk Anda pemirsa setia Sapa Indonesia Pagi, saya Bayu Sutiono dan Timothy Marbun hari ini akan siaran terakhir di Sapa Indonesia Pagi. Sejak kami memulai siaran Sapa Indonesia Pagi, waktu itu bersama Glory Oyong, 5 Januari 2015. Jangan tadi ngomong 9. Enggak, ini kita nggak dari 19 sekian. 2015 mulainya. Jadi 2015. 8,5 tahun ya kita siaran Sapa Indonesia Pagi. Banyak yang memang bertanya, kenapa nggak siaran lagi dengan Timothy? Karena Young Guns-nya Kompas TV mungkin nanti akan hadir untuk Sapa Indonesia Pagi. Ya. Para penyiar yang lebih muda, kami jiwanya masih tetap muda. Betul. Tetapi nanti kami berikan kepada yang jiwanya muda, juga masih muda segala-galanya. Lebih muda ya, bukan muda. Kita muda. Kita muda. Mereka lebih muda. Ya, setuju. Jadi kita akan tetap bersama Anda hingga 9.30 nanti. Ada 5 perbincangan, salah satunya terkait dengan sidang perdana kemarin yang dilangsungkan terhadap Rafael Alun. Kita tahu bahwa ini kasusnya berangkat dari, atau paling tidak mendapatkan sorotan setelah kasus anaknya, yaitu pemukulan yang dilakukan oleh Mario Dandi terhadap David Ozora. Namun setelah profil dari ayah Mario Dandi, yaitu Rafael Alun ini terkuak, akhirnya dilirik LHKPN-nya. Dan ternyata ada ketidaksesuaian antara LHKPN yang dilaporkan oleh Rafael Alun dengan harta yang sebenarnya dimiliki. Dan ternyata tampaknya penyidik KPK menemukan adanya pencucian uang senilai ratusan miliar rupiah dan juga gratifikasi sekitar belasan miliar rupiah gitu. Dan akhirnya sidang kemarin lah terkuak dan akhirnya Rafael Alun benar-benar didakwa secara resmi gitu. Betul. Dan ini mungkin akan menjadi sidang atau kasus untuk pencucian uang yang paling banyak dilihat oleh publik melalui media. Dan nanti kita akan hadirkan perbincangannya bagaimana kemudian sidang ini nanti apakah bisa mengembalikan kerugian negara berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang ini, apa saja yang kemudian dilakukan. Karena sekian banyak dugaan TPPU ini banyak yang kemudian sulit untuk mengembalikannya. Nah, hal seperti ini yang nanti akan kami hadirkan sebagai salah satu tema dialog utama. Satu lagi, skripsi. Nah, kita ini kita kecepatan kuliahnya. Kita kecepatan kuliahnya. Atau Mas Nadiem, Mas Menterinya yang terlambat. Terlambat jadi menteri ya. Kalau enggak kita kan akhirnya tidak perlu mengerjakan skripsi jadinya. Karena ternyata skripsi ini akan dihapus. Khususnya untuk strata 1 ya, yang tidak lagi menjadi syarat kelulusan. Mungkin ini disambut baik oleh mereka yang masih
menjalani pendidikan atau nanti ke depannya akan Ya. mengambil strata 1 sehingga tidak perlu dibebani dalam tanda kutip oleh skripsi yang kita tahu seringkali menjadi momok bagi mahasiswa. Banyak yang bahkan sampai bertahun-tahun mundur lulusan atau bahkan tidak lulus Iya. karena tidak menyelesaikan Stres juga Stresnya terjadi juga tinggi. pada para mahasiswa-mahasiswi. Tapi apakah ini kemudian tepat? Dan apa kemudian sebagai pengganti skripsi itu yang dikatakan sebagai sebuah proyek atau segala sesuatu yang berkaitan selama 4 tahun berkuliah? Nah, itu seperti apa saja yang mungkin harus diperjelas nanti. Nah, kita juga akan hadirkan dialognya nanti. Nah, itulah menu-menu utama kami di Sapa Indonesia Pagi hari ini yang merupakan episode terakhir untuk saya, Bayu Sutyono dan Timothy Marbun. Kita mulai ya, Tim ya. Kita tos dulu lah. Ketahuan Sampai banget kita orang 9.30 tuanya untuk gitu ya. episode terakhir ini. Sekarang kita mulai informasi yang pertama. Seperti biasa, saya selalu mempersilahkan yang muda lebih dulu untuk memulai yang pertama. Informasi. Saya akan Silakan, Tim. selamanya lebih muda daripada Mas Bayu soalnya. Kita ke informasi pertama, Saudara. Karena nekat melintasi perlintasan kereta tanpa palang pintu di Banyuwangi, Jawa Timur, sebuah mobil yang ditumpangi pasangan suami istri tertabrak kereta api yang melintas. Dari rekaman CCTV ini terlihat sebuah kendaraan yang melintas di jalur rel ini tiba-tiba tertabrak kereta api. Peristiwa yang terjadi pada Rabu siang ini berlokasi di perlintasan tanpa palang pintu di Kecamatan Kalipuro, Banyuwangi, Jawa Timur. Kendaraan yang ditumpangi pasangan suami istri ini pun mengalami rusak parah, sementara kedua korban terluka dan juga mengalami syok. Dan setelah kecelakaan, warga sekitar sempat berusaha untuk menyelamatkan kedua korban yang merupakan pasangan suami istri. Sang istri dalam keadaan tidak sadarkan diri saat dibawa ke rumah warga. Dan proses evakuasi kendaraan mobil ini berlangsung cukup lama lantaran berada di atas gorong-gorong. Kasus kecelakaan ini pun masih ditangani oleh tim Satlantas Polresta Banyuwangi. Saudara, sebuah truk yang mengangkut 21 orang terguling di jalan yang menanjak dan akhirnya masuk jurang di Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah. Setidaknya 5 orang dilaporkan meninggal dunia. Kecelakaan yang terjadi pada Rabu malam ini menewaskan setidaknya 5 orang dan ada belasan orang lainnya dilaporkan luka-luka. Para korban yang luka-luka sudah dilarikan ke Rumah Sakit PKU Gombong dan Puskesmas Kabupaten Kebumen. Menurut saksi mata, diduga rem truk ini tidak kuat menahan beban saat sang sopir mengerem di jalan yang menanjak. Akibatnya truk akhirnya meluncur mundur dan terguling ke jurang. Ya, memang kecelakaan ini akibat truk itu naik di tanjakan di wilayah Gendang ya, di Gendang Kecamatan Ayah. Itu ditanjakan, tetapi tidak bisa mengendalikan. Jadi sempat direm, tetapi tidak mampu mengendalikan kendaraannya, sehingga dia truk itu mundur kemudian mungkin terguling masuk ke pekarangan masyarakat di sana, sehingga terjadilah kecelakaan tersebut. Dan sekarang kegiatan yang dilakukan oleh kepolisian adalah memantau dari para korban. Kemudian juga mungkin sambil ya, karena supirnya sendiri juga masih kondisi di rumah sakit, masih dalam perawatan, kita juga melakukan pengawasan kepada supirnya. Untuk perkembangan informasinya kita akan langsung bergabung dengan jurnalis Kompas TV Hantoro Wibowo langsung dari Kebumen, Jawa Tengah. Selamat pagi, Hantoro. Bagaimana situasi di sana pagi ini dan bagaimana kondisi atau lokasi para korban pada saat ini? Ya, selamat pagi Timothy. Ya, saat ini saya berada di Rumah Sakit PKU Gombong yang merupakan salah satu tempat dari sekitar 4 rumah sakit tempat para penumpang dirawat. Jadi memang kemarin semalam itu ada kecelakaan di daerah Logending ya, Kecamatan Ayah, Kabupaten Kebumen. Korbannya total ada 43 orang. Jadi memang itu rombongan satu desa yang hendak menjenguk istri dari kepala desa yang dirawat di Rumah Sakit PKU Gombong ini. Nah, kemudian sampai akhirnya waktu
melewati jalan bening itu, kendaraan tidak kuat atau terkejut karena ada kendaraan yang sedang menyalip sehingga mengakibatkan kecelakaan. Total yang meninggal ada 5 orang dan sudah dibawa ke rumah masing-masing. Kemudian di PKU Gombong sendiri ada 14 orang yang dilarikan ke rumah sakit ini. Kemudian saat ini total juga ada 22 yang mengalami luka ringan, sedangkan luka berat ada 13 orang. Jadi total korban ada 43 orang, sebagian korban yang mengalami luka ringan sudah dinyatakan boleh pulang dan dirawat jalan. Timothy. Lalu penanganan terhadap korban tewas bagaimana, Antoro? Ya, korban tewas saat ini semalam itu dan sampai pagi tadi sudah dibawa pulang ke rumah duka masing-masing untuk selanjutnya akan untuk disemayamkan. Dan ini juga masih ada beberapa yang mengalami luka berat. Ya, semoga segera semuanya segera membaik. Lalu untuk penyelidikan terkait insidennya sendiri, perkembangannya bagaimana? Ya, saat ini saya masih kita masih semalam dari petugas unit laka sudah datang ke lokasi TKP dan juga ke rumah sakit untuk meminta keterangan sejumlah penumpang maupun sopir. Sedangkan sopirnya sendiri sekarang masih dirawat di Rumah Sakit Sumbio. Baik, terima kasih Antoro Wibowo melaporkan dari Kebumen, Jawa Tengah. Saudara, kami lanjutkan Sapa Indonesia Pagi dengan informasi berikut. Pada hari ke-12 kemarin, kebakaran di TPA Sarimukti, ini di Kabupaten Bandung, Jawa Barat, terpantau sudah mulai berkurang. Di zona 1 dan zona 4, asap tebal sudah tidak terlihat lagi. Inilah upaya proses pemadaman yang kini difokuskan pada zona 2 dan zona 3. Helikopter melakukan waterbombing dan masih hilir mudik untuk menjatuhkan air di atas gunungan sampah yang terbakar. BPBD Provinsi Jawa Barat mencatat untuk zona 1 sudah 90%, hampir padam. Sementara di zona 4 sudah 50%. Pemadaman seperti ini akan terus dilakukan pada siang dan malam hari. Metode waterbombing dengan helikopter milik BNPB ini difokuskan untuk dilakukan pada siang hari, sementara di malam hari pemadam kebakaran dari kawasan Bandung Raya, Purwakarta, dan Cianjur akan melakukan pemadaman dari darat. Zona 1 itu sudah sekitar 90% ya, artinya di sini titik api dan asap itu sudah mulai berkurang. Dan untuk zona 4 itu sudah 50%, tapi masih memang ada titik-titik api dan asap ya. Untuk zona 2 dan 3 ini memang masih tebal ya, asapnya, sehingga upaya kita untuk mengoptimalkan pemadaman ini sekarang difokuskan ke zona 4, 5, 2, 3, dan 4 ya. Saudara, 2 ruko yang dijadikan rumah makan di Pasar Minggu, Jakarta Selatan hangus terbakar pada Kamis pagi. Kamis pagi, tampak kobaran api membakar atap ruko ini. Kobaran api dengan cepat merambat ke bangunan lainnya dan sedikitnya ada 2 bangunan ruko yang dijadikan rumah makan tersebut yang hangus terbakar. Api berhasil dipadamkan setelah petugas pemadam kebakaran mengerahkan sedikitnya 12 unit mobil pemadam kebakaran. Tahu dari mananya, cuman kalau dari depannya itu dari gerbang yang sebelah kanan, rumah sebelah kanan itu setengah 5 pagian. Terus udah lama kan saya keluar tuh teriakin warga kan, saya keluar itu makin lama makin gerembet. Saya nyebrang ke sini itu makin gede lagi tuh ini sebelah kanannya, itu sih mas. Saudara, kami akan jeda untuk kembali lagi dengan informasi lainnya untuk Anda. Diduga menerima dana transaksi narkoba dari suaminya, mobil mewah milik selebgram Adelia Putri Salma disita pihak kepolisian. Informasi lainnya akan kami hadirkan, 2 anggota Polres Dairi Sumatera Utara masuk rumah sakit diduga akibat dipukul oleh Kapolres Dairi AKBP Reinhard Menggolan. Informasi selengkapnya saat kami kembali.
Sido Muncul berpengalaman 70 tahun mengolah herbal dengan varian produk yang paling lengkap. Inovasi terbaru, tolak angin soft kapsul. Kami percaya Sido Muncul. Kalau masuk angin, orang pintar minum tolak angin. Dia cerita ke saya, kenapa setiap minum dingin, saya merasa ngilu. Itu semua karena memang dia memiliki kondisi gigi sensitif. Ada kemungkinan kondisi ini akan semakin memburuk. Saya merekomendasikan Sensodyne teruji secara klinis untuk menenangkan gigi yang sedang ngilu dan memberikan perlindungan hingga 24 jam. Sehingga kamu tidak perlu ragu lagi untuk mengonsumsi makanan dan minuman yang kamu suka. Ini sangat bagus. Makan pedas atau gorengan? Aduk sari sparkling dengan es lebih enak. Makan juga lebih nikmat. No panas di dalam. Adem sari. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le mineral itu beda. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Segernya. Le mineral. Don't you wish your phone was fun like this? Don't you wish your phone could fit in here? Don't you? Samsung Galaxy Z Fold 5 and Z Flip 5. Get it now. Oreo wafer 7 lapis, tebal, rasa coklatnya renyah. Oreo wafer baru, kemasan praktis 5 ribuan. Yuk cari Oreo wafer 5.000 sekarang. Fresh Care dipercaya masyarakat Indonesia. Panasnya nyaman. Aromanya fresh. Pilihanku insya Allah halal. Dan hangatnya selalu bikin fresh. Fresh Care. Fresh Care kini hadir dengan Fresh Care Press and Relax. Nyaman dipegang, ada kerokannya. Bisa ngerok, bisa ngeroll sampai belakang. Fresh Care Press and Relax bisa ngerock and roll. Jamur ngeselin. Untung ada Zoralin. Obat spesialis bantu cabutin jamur. Jamur ngeselin. Olesin Zoralin. Ukong, bagus buat kesehatan. Baru, Sido Muncul Natural Sari Kunyit Plus. Dengan zat aktif kurkumin dan black pepper. Diproses dengan suhu rendah agar zat aktifnya terjaga. Lebih cepat atasi masalah lambung, daya tahan tubuh kuat. Sido Muncul Natural Sari Kunyit Plus. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le mineral itu beda. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Segernya. Le mineral. Tapin, salah satu kabupaten di Kalimantan Selatan dengan sumber daya alam melimpah serta lokasi wisata yang berpotensi untuk dikembangkan. Salah satunya kawasan ekowisata Bekantan di Lok Buntar. Upaya apa saja yang dilakukan pemerintah Kabupaten Tapin untuk mengembangkan ekowisata Bekantan serta bagaimana perkembangannya hingga saat ini? Bincang kita. Pemkab Tapin kembangkan ekowisata Bekantan. Kamis 31 Agustus pukul 9:30 pagi di Kompas TV. Dipersembahkan oleh Kala ditemani gurih kentalnya kuah miso, pulau rumah wijen yang otentik, kehangatannya ingin terus keurangi. Indomie Ramen Series, nikmat otentiknya, Pangsoko. Akan terasa gigi ngilu kalau minum dingin. Itu semua karena memang dia memiliki kondisi gigi sensitif. Ada kemungkinan kondisi ini akan semakin memburuk. Saya merekomendasikan Sensodyne memberikan perlindungan hingga 24 jam. Ini sangat bagus. Malah, lapar sih. Aha, Roma Makis Abon aja. Ekstra abon, ekstra abon, ekstra energi. Roma Makis, banyak rasa, siap asik lagi. Sekarang isi 3 lebih banyak. Kembali di Sapa Indonesia Pagi. Saudara diduga menerima dana transaksi narkoba dari suaminya, mobil mewah milik selebgram Adelia Putri Salma disita oleh polisi. Sejumlah mobil mewah yang disita Polda Lampung dari Adelia Putri Salma diduga dibeli dari aliran dana peredaran narkoba jaringan internasional.
Jual beli narkoba diduga dijalankan oleh suaminya yang masih berada di penjara akibat kasus narkoba. Adilia pun ditangkap di Tres Narkoba Polda Lampung pada Sabtu 26 Agustus lalu karena diduga terkait dengan aliran dana narkoba jaringan internasional yang dijalankan oleh suaminya. Pengembangan dari rangkaian kegiatan pengungkapan jaringan narkotika yang dilakukan secara bersama-sama, kita menduga aliran dana yang dibelikan berbagai macam barang-barang itu asalnya dari transaksi narkoba. Ke peristiwa penculikan Imam Masyikur yang tewas dianiaya 3 oknum TNI yang sempat menghebohkan warga sekitar. Warga menyebut sempat ada keributan di toko kosmetik Imam. Inilah lokasi penculikan Imam Masyikur yang tewas dianiaya 3 oknum TNI dan salah satunya adalah anggota Pas Pampres. Korban sehari-hari dikenal warga sebagai penjual kosmetik di wilayah Ciputat, Tangerang Selatan. Peristiwa penculikan sebelum Imam dianiaya hingga tewas nyatanya sempat menghebohkan warga sekitar. Saksi mata menyebut saat peristiwa penculikan sempat terjadi keributan antara pelaku dan warga sekitar. Namun pelaku akhirnya dapat membawa Imam karena ia mengaku sebagai polisi. Nah, pas di sini rame saya lari dari atas. Nah, ternyata si almarhum ini udah didatengin sama 2 orang pemuda. Nah, sempet ribut, saya main otot-ototan tuh, main ribut. Nah, akhirnya dia ada lagi anggota anak pemuda 2. Nah, dia mengaku saya anggota gitu dan dia bertanya, "Lu belain musuh negara lo," katanya gitu. Saya nggak tahu maksudnya apa. Gitu, saya anggota. Nah, pas setelah dia bilang anggota ya udah saya diam, udah nggak bisa ngapain, langsung si imamnya langsung ditarik, diseret. Polda Metro Jaya terus menyidik keterlibatan warga sipil dalam kasus penculikan dan penganiayaan yang menyebabkan Imam Masyikur tewas. Polisi telah menahan 3 warga sipil terkait kasus penculikan dan penganiayaan yang melibatkan 3 oknum TNI. Seorang tersangka yang merupakan ipar dari salah satu oknum TNI berperan sebagai sopir saat penculikan terjadi. Sementara 2 tersangka lain berperan sebagai penadah hasil kejahatan. Penyidik kan melakukan proses ini dan berkoordinasi dengan Pomdam Jaya, ya. Tentunya pada proses ini apa yang sudah dilakukan oleh penyidik tentu berkoordinasi dan dilaporkan melalui progres perkembangan penyidikan yang ada terkait dengan 1 orang, khususnya yang masuk bagian daripada kelompok pelaku. Yang 2 lagi adalah 480, ya, atau penadahan terhadap barang dari hasil kejahatan pelaku. Itu, ya. Makasih. Sudah diduga akibat tidak menjawab panggilan melalui Handy Talkie, 2 anggota Polres Dairi diduga dipukul oleh Kapolres Dairi AKBP Reinhard Nenggolan. Akibatnya 2 anggota polisi tersebut dibawa ke rumah sakit. Menurut salah satu korban, Bribka David Stompul, pemukulan dilakukan saat para perwira yang piket di Mako Polres Dairi di lapangan pada Senin lalu. Dan pemukulan juga dilakukan saat korban dipanggil ke ruang Propam Polres Dairi. Korban kembali dipukul oleh Kapolres hingga 2 anggota Satintel Polres Dairi yakni Bribka David Stompul dan Bribka Hendrik Simatupang dibawa ke rumah sakit. Tiba-tiba Kapolres memanggil personil bernama Aibda Giri Marbun mempertanyakan kenapa menjawab seperti itu. Baru kami ditampari semua, tampari dengan tanpa alasan yang jelas. Jadi pas giliran saya mau setelah ditampar, saya tanya apa salah kami komandan. Jadi Kapolres Pak Reinhard Nenggolan tidak terima, langsung beliau mau menyerang saya, mau memukul. Langsung saya diamankan ke kantor Propos sama Kasih Propam. Jadi Kapolres pun masuk lagi ke dalam ruangan, di situ rambut saya dijambak, kepala saya dipukul, dikening, sama pipi saya ditampar 2 kiri 2 kanan. Sementara itu pasca pemukulan yang diduga dilakukan oleh Kapolres Dairi terhadap anggotanya, Propam Polda Sumatera Utara mulai melakukan penyelidikan. Bid Propam Polda Sumut telah memeriksa sejumlah pihak termasuk Kapolres Dairi dan 2 anggotanya yang diduga menjadi korban pemukulan. Oleh Propam, kita tunggu dah. Itu ada laporan resminya berarti dari korban? Kalau kita kan jemput bola.
Ada berapa orang? Masih didalami sama Propam. Ada saksi yang udah diperiksa, Pak? Ya ini Propam lagi mendalami. Ada berapa, Pak? Propam sedang mendalami. Informasi awalnya Pak, bisa disampaikan Pak? Belum. Ya, kita belum menerima informasi awal secara detail, makanya Propam sedang mendalami ke sana. Terkait penganiayaan Pak? Terkait dengan apanya, itu yang juga didalami oleh Propam. Kami akan kembali lagi usai jeda dengan perbincangan pertama pagi hari ini terkait dengan mantan pejabat pajak Kementerian Keuangan Rafael Alun Trisambodo yang didakwa menerima dan melakukan pencucian uang hingga ratusan miliar rupiah. Rafael juga melibatkan istri dan anaknya untuk membeli sejumlah harta agar tidak dicurigai. Bayu Sutiono akan membawakan perbincangannya untuk Anda usai jeda. Le Mineral beda banget, lebih smooth, lebih segar. Le Mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Dan lebih enteng. Le Mineral. Dia cerita ke saya, kenapa setiap minum dingin, saya merasa ngilu. Itu semua karena memang dia memiliki kondisi gigi sensitif. Ada kemungkinan kondisi ini akan semakin memburuk. Saya merekomendasikan Sensodyne teruji secara klinis untuk menenangkan gigi yang sedang ngilu dan memberikan perlindungan hingga 24 jam. Sehingga kamu tidak perlu ragu lagi untuk mengonsumsi makanan dan minuman yang kamu suka. Ini sangat bagus. Ukong, bagus buat kesehatan. Baru, sudah muncul Natural Sari Kunyit Plus dengan zat aktif kurkumin dan black pepper. Diproses dengan suhu rendah agar zat aktifnya terjaga. Lebih cepat atasi masalah lambung, daya tahan tubuh kuat. Sudah muncul Natural Sari Kunyit Plus. Good. Don't you wish your phone was fun like this? Don't you wish your phone could fit in here? Don't you? Samsung Galaxy Z Fold 5 and Z Flip 5. Get it now! Kala ditemani gurih kentalnya kuah miso, Pulau Rumah Wijen yang otentik, kehangatannya ingin terus keurangi. Indomie Ramen Series, nikmat otentiknya Pang Soko. Alergi, jontor nih. Aku biduran, obatnya yang depannya Indal CTN. Bisa dibeli tanpa resep dokter. Indal CTN, komposisi anti alerginya Redakan alergi. Indal CTN. Luka, memar di kulit. Sakit. Pagalino nyeri sendi, butuh dipijit. Sakit. Gak usah ngeluh kalau sakit. Pakai Herba Wahid. Herba Wahid, minyak herbal berkhasiat. Herba Wahid, minyak gosok, urut dan pijit. Wahid. Salah. Lapar sih. Aha, Roma Makis Abon aja. Ekstra abon, ekstra abon, ekstra energi. Roma Makis, banyak rasa, siap asik lagi. Sekarang isi 3 lebih banyak. Baru, misiram rawit dingin ayam jerit. Satu-satunya di Indonesia dengan rawit asli. Pedasnya auto jerit. Cobain nih, di sedap rawit pingit, ayam jerit. Minyak kenyal, berpadu dengan gurihnya kaldu ayam yang bikin nagih. Sedapnya rawit pingit. Asli rawitnya, bikin jerit sedapnya. Dari Nisfu. Dia cerita ke saya, kenapa setiap minum dingin, saya merasa ngilu. Itu semua karena memang dia memiliki kondisi gigi sensitif. Ada kemungkinan kondisi ini akan semakin memburuk. Saya merekomendasikan Sensodyne teruji secara klinis untuk menenangkan gigi yang sedang ngilu dan memberikan perlindungan hingga 24 jam. Sehingga kamu tidak perlu ragu lagi untuk mengonsumsi makanan dan minuman yang kamu suka. Ini sangat bagus. Di tanganmu, botol plastik bekas bisa jadi baru lagi. Seperti tas, baju, hingga sepatu ini. Bersama Gerakan Ekonomi Sirkular Nasional Le Mineral, mari mulai kebiasaan baru memilah sampah plastik dari rumah, menyalurkan lewat aplikasi, pemulung, ataupun bank sampah. Sampah plastikmu memberi nilai tambah untukmu dan juga untuk mereka. Dengan langkah sederhana, pisahkan sampah sesuai jenisnya, sampah organik, plastik termasuk PET, kertas, dan kaleng, lalu salurkan.
Sampah plastik yang terpilah bisa didaur ulang. Mulai kebiasaan baru dan buat botol plastik bekasmu jadi baru lagi. Mantan pejabat pajak Kementerian Keuangan Rafael Alun Trisambodo usai menjalani sidang dakwaan. Rafael didakwa menerima gratifikasi senilai 16, miliar rupiah dan pencucian uang hingga 111 miliar rupiah. Menurut jaksa, penerimaan gratifikasi itu melalui sejumlah perusahaan yang terafiliasi dengan Rafael dan istrinya secara bertahap sejak 2002 hingga 2013. Selain menerima gratifikasi, Rafael Alun juga didakwa terlibat pencucian uang dengan menempatkan harta hasil tindak pidana ke pihak lain yang totalnya mencapai 111 miliar rupiah. Bahwa terdakwa bersama-sama dengan Ernie Meketorondek secara bertahap sejak tanggal 15 Mei 2002 sampai dengan bulan Maret 2013 telah menerima gratifikasi berupa uang seluruhnya sejumlah 16 miliar 644 juta 806.137 rupiah melalui PT Arme, PT Cubes Consulting, PT Cahya Kalbar, dan PT Krishna Bali International Cargo. Bersama istrinya Ernie Meketorondek, Rafael Alun membentuk 4 perusahaan jasa yang kemudian menjadi konsultan pajak. 4 perusahaan itulah yang digunakan Rafael Alun dan istri untuk memberikan jasa konsultasi pajak. KPK mencatat, dari PT Arme saja ada 62 perusahaan yang menggunakan jasa Rafael Alun. Mereka kemudian menerima gratifikasi dan ditempatkan dalam bentuk harta lain seperti bangunan, tanah, dan kendaraan, menaruh di kotak deposit, serta dialihkan ke rekening pihak lain. Dari 4 perusahaan itu, KPK mengungkap Rafael Alun menerima gratifikasi uang 27,8 miliar rupiah, namun yang khusus diterima bersama istrinya 16,6 miliar rupiah. Adapun dari tindak pidana pencucian uang, KPK menemukan Rafael Alun menempatkan harta dalam berbagai bentuk sebesar 111 miliar rupiah. Atas dakwaan jaksa penuntut umum KPK, tim nasihat hukum Rafael Alun mencatat beberapa poin penting untuk eksepsi yang akan disampaikan pada persidangan pekan depan. Kami sudah mempelajari dan sudah mendengarkan juga surat dakwaan yang telah disampaikan oleh JPU. Kami mencatat ada beberapa poin penting yang akan kami bahas dan akan kami sampaikan juga dalam eksepsi. Di mana tadi juga sudah dijelaskan oleh Majelis Hakim bahwa eksepsi ini hanya terbatas pada formil. Ketua KPK Firly Bahuri menyatakan akan mendalami terlebih dahulu keterlibatan istri Rafael Alun Trisambodo, Ernie Meketorondek, dalam kasus gratifikasi dan pencucian uang. Apabila ditemukan bukti tindak pidana korupsi pada istri Rafael, maka KPK akan melakukan penyidikan lebih lanjut. Informasi itu perlu kita tindak lanjutkan, kita dalami. Yang pertama adalah tentu kita lakukan penyelidikan untuk menemukan apakah itu betul telah terjadi suatu peristiwa dan peristiwa itu adalah peristiwa tindak pidana korupsi. Kalau betul maka kita lakukan penyidikan. Karena penyidikan inilah nanti kita akan menemukan, mengumpulkan keterangan para saksi dan juga bukti-bukti sehingga bisa membuat terang suatu perkara apakah betul seseorang itu bisa diminta pertanggungjawaban pidana. Tak hanya pencucian uang yang diduga dilakukan Rafael bersama istri. Dalam persidangan, nama Mario Dandi yaitu putra Rafael juga terseret dalam perkara ini. Jaksa menyebut Mario menggunakan hasil korupsi sang ayah untuk membeli mobil mewah. Sidang selanjutnya beragendakan pembacaan pembelaan tim penasihat hukum Rafael Alun atas dakwaan jaksa. Tim Liputan, Kompas TV. Ya, saudara, mantan pejabat Kementerian Keuangan Rafael Alun Trisambodo diduga menerima gratifikasi sekaligus melakukan tindak pidana pencucian uang atas sejumlah harta yang ia miliki. Siasat gratifikasi dan pencucian uang yang Rafael lakukan kemudian dimasukkan dalam bentuk aset dan investasi. Bagaimana sebenarnya mendeteksi segala tindak gratifikasi sekaligus pencucian uang yang dilakukan pejabat seperti Rafael? Dan bagaimana sebenarnya pengawasan terhadap sejumlah harta yang dimiliki? Kita akan bahas dalam dialog Sapa Indonesia pagi hari ini. Ada sejumlah narasumber yang akan membantu kami untuk menjelaskan peristiwa kemarin dari sidang perdana Rafael Alun. Hadir secara daring untuk Sapa Indonesia pagi, pimpinan KPK periode 2015-2019, Saud Situmorang, peneliti dari Pukat UGM, Zainur Rohman, pakar hukum tindak pidana pencucian uang, Yenti Ganarsi. Selamat pagi Mbak Yenti, Mas Zainur, Pak Saud. Salam sehat. Selamat pagi, Mas Bayu. Ya, sekali lagi kayaknya kita berempat ini kembali kemudian hadir
artinya ini bukan yang pertama, tapi peristiwa kemarin adalah sidang perdana. Saya menyebutnya mungkin ini salah satu sidang dengan kasus TPPU yang menjadi sorotan dan mudah-mudahan nanti bisa kita kawal terus. Mas Zainur, dari deteksi yang kemudian dilakukan dan dihadirkan, ini luar biasa di dalam persidangan kemarin. Tindak pidana pencucian uangnya 111 miliar, gratifikasinya 16,6 miliar. Dan ini ada korupsi selama 12 tahun. Semuanya sedemikian rupa, ada perusahaan-perusahaan konsultan dan lain-lain. Ini sebetulnya yang hanya bisa cepat terdeteksi untuk kemudian disidangkan, atau sebenarnya dalam sidang ini nanti bisa banyak hal yang kemudian terdeteksi lagi, terungkap lagi, Mas Zainur? Ya, Mas Bayu, ini tetap harus kita apresiasi sebagai awal yang baik. Kenapa? Karena nanti di dalam persidangan tentu bisa diurut begitu ya, perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, tentu perbuatan tersebut tidak mungkin dilakukan sendiri, Mas Bayu. Apalagi kan di dalam pelaksanaan tugas di Direktorat Jenderal Pajak itu selalu dalam bentuk tim. Apakah mungkin ketika dalam bentuk tim hanya satu orang yang menerima gratifikasi, kemudian pemberi gratifikasi itu terpenuhi keinginannya? Bahkan ini baru gratifikasi ya, tidak suap gitu ya. Kenapa? Karena mungkin penyidik merasa kalau suap itu harus ketemu nih meeting of mind-nya, kesamaan maksud antara pemberi dan penerimanya. Nah, setidak-tidaknya dengan gratifikasi pun menurut saya ini merupakan satu awal langkah yang baik. Kenapa? Karena nanti kemudian bisa diurut siapa saja pemberinya, kemudian tim yang bekerja bersama dengan Rafael Alun itu siapa, kemudian dengan pendekatan TPPU, aliran uangnya dari hulu sampai hilir dapat ditelisik dan dapat dioptimalkan untuk pengembalian kepada keuangan negara. Nah, memang ini ada beberapa hal yang masih harus diperjelas nantinya begitu ya. Yang pertama saya melihat dikatakan bahwa perbuatan pidana yang dilakukan oleh RAT ini dilakukan bersama-sama dengan istrinya, tetapi sampai sekarang istrinya juga belum dijadikan sebagai tersangka begitu ya. Yang kedua, ini menggunakan instrumen perusahaan ya, bahwa Rafael Alun ini membentuk beberapa perusahaan yang digunakan untuk menerima gratifikasi, kemudian mencuci uangnya seakan-akan berasal dari perolehan yang sah. Nah, perusahaan ini sendiri pun juga belum ada yang disentuh oleh RAT. Harapannya nanti bisa disentuh, karena kan perusahaan itu tidak hanya seorang diri, ada jajaran direksi, ada jajaran komisaris. Juga sangat mungkin nantinya bisa digunakan pendekatan tindak pidana korupsi korporasi. Kenapa? Karena ini adalah modus perusahaan korporasi digunakan sebagai alat untuk melakukan tindak pidana. Nah, jadi menurut saya ini memang baru awal, tetapi kita apresiasi masih banyak yang harus dikembangkan ke depan, Mas Bayu. Setidak-tidaknya ini menjadi alarm juga untuk seluruh penyelenggara negara bahwa bisa dengan memadukan pendekatan pasal-pasal gratifikasi dengan pasal-pasal TPPU, nanti bisa menjangkau para penyelenggara negara yang memiliki kekayaan tidak wajar, tidak sesuai dengan profil, ada irregularity di dalam transaksi keuangannya, bisa dibongkar meskipun sekali lagi kita belum punya kriminalisasi terhadap illicit enrichment, Mas Bayu. Oke, ya. Terbayang bagaimana kemudian dari sidang ini seharusnya bisa mengalir ke berbagai telusur lain begitu ya, Mas Zainur. Saya ke Pak Saud. Pak Saud yang kemarin mengemuka dan kemudian menjadi perhatian publik, saya rasa juga diangkat oleh beberapa media termasuk Harian Kompas di halaman 15 hari ini, bahwa nama istri Rafael Alun ikut disebut dalam dakwaan beberapa kali, jelas ikut semacam, bahasa saya sebagai orang awam begitu, ikut terlibat dalam melakukan gratifikasi, juga korupsi, dan mungkin juga tindak pidana pencucian uang ya, karena belum sampai ke sana begitu. Seperti Mas Zainur katakan, ini kan pasti, saya yakin Pak Saud, KPK tahu alurnya, nama-namanya pun udah tersebut begitu. Tapi mengapa belum jadi tersangka, kemudian mengapa belum telusurannya ini apakah nanti ini juga akan sampai kepada tugas Ditjen Pajak lain, karena nggak mungkin sendiri, kata Mas Zainur, ke pihak keluarga yang lain, kemudian ke korporasi-korporasi yang dibentuk, di mana di situ ada beberapa orang juga di dalamnya. Ini kan sebetulnya udah tergambar, Pak Saud. Tapi mengapa belum?
Kenapa KPK menahan diri sampai di Rafael saja sementara ini, Pak Saud? Ya, itu yang dalam banyak kesempatan ketika saya masih di dalam dulu tuh kalau ada laporan sifatnya gratifikasi, saya selalu minta direkturnya ngejar. Kenapa dia ngasih itu? Kan sekarang kenanya ke pasal gratifikasi nih. Nah, kalau gratifikasi yang dikenakan, ya pemberinya bisa diperdebatkan beberapa hari itu. Ini kan sebenarnya bukan gratifikasi, ini suap atau pemerasan sebenarnya. Kan gitu. Jadi sekali lagi, coba deh lihat kronologisnya. Dari awal kronologis, untuk apa perusahaan itu didirikan. Dan kenapa mesti masuk lewat perusahaan keluarga itu. Itu kan sudah jelas, itu kan niat. Niatnya bukan gratifikasi. Kalau gratifikasi itu, dia pasif. Dia diam, terus dikasih, diam, nggak laporin gitu kan gitu ya. Jadi kurang tepat menurut Pak Saud gratifikasi ini? Gimana Mas? Kurang tepat kalau kemudian pasal yang digunakan gratifikasi di persidangan kali ini? Oh iya dong, itu kan sudah, nanti Bu Yanti ngejelasin itu. Pencucian uang beda lagi kan? Iya. Saya gini loh, kalau kita lihat kronologisnya begitu panjang, itu angkanya aja kita curiga bener. Masa sih sekian tahun itu cuma segitu gitu ya, cuma 3 company kan gitu ya. Terus company-nya juga sebagai pemberi karena gratifikasi bukan pasal yang lain yang digunakan gitu. Jadi maksud saya sampai hari ini kita jadi skeptik juga ya. Jadi ini kayaknya nggak ada efek jerah gitu. Oke lah, orang bilang sekarang masyarakat mulai skeptik juga. Pemiskinan itu mereka udah nggak percaya. Sekarang kan politisi banyak bicara pemiskinan tuh. Mereka udah nggak percaya. Udah sekarang bicara pasal 2 itu kalau bisa dibuktikan hukuman mati atau kalau mungkin undang-undang tipikornya diperbaiki lagi, kemudian bisa lebih keras lagi gitu. Maksud saya ketika kemudian ini tidak ada perubahan di dalam cara kita menangani kasus ini, itu sangat tidak progresif sama sekali ya, sangat normatif sama sekali ya. Dia statementnya tadi pimpinannya itu kan sangat normatif tuh, ngomongnya itu kayak gimana gitu cara ngomongnya, sehingga kemudian kita jadi tidak yakin betul bahwa ini nanti akan berefek jerah secara keseluruhan. Sehingga kemudian angka-angka 349 itu nggak akan pernah muncul lagi itu. Jadi ini kan baru satu dari sekian ribu petugas pajak yang di paling depan yang banyak sekali warnanya. Ya kan? Bahkan kalau Bu Sri Mulyani dibilang kenapa kok jadi rakyat kecil dipajakin, dia akan memberi jawaban, oh enggak, rakyat kecil juga kita kasih sejumlah fasilitas. Oke, itu udah benar gitu. Tapi secara keseluruhan kementerian untuk kemudian sama-sama bekerja sama dengan KPK untuk belajar dari kasus ini secara tuntas, mendalami perilaku-perilaku transaksional mereka di bawah, tidak akan ada upaya maksimal kalau penegakan hukumnya masih normatif-normatif kayak begini gitu. Pada bagian lain, ya sudah, ini kalau memang kita masih bicara gratif, ya kita bisa bayangkan nanti yang lain-lain pasti gratifikasi, nanti kembaliin uangnya gitu, walaupun jumlahnya kita sangat curiga kok cuma segitu gitu ya. Ini sisi lain dari kasus ini gitu. Ya, terima kasih Pak Saud. Kita jadi dapat sisi yang menggambarkan bahwa kasus ini belum sepenuhnya karena 12 tahun sebetulnya bisa saja lebih daripada ini begitu, terutama di sisi KPK di mana Pak Saud pernah di dalamnya. Mbak Yanti, Anda punya analisa berkaitan dengan Mas Zainur tetap mengapresiasi hal ini, walaupun saya yakin punya catatan juga Pukat UGM begitu. Mbak Yanti, banyak kasus TPPU kan kemudian tidak terungkap, saya menyebutnya apa ya, sebagaimana mestinya. Dan kemudian jadi normatif, ya sekedar di sidang dan kemudian publik diharap bisa kemudian puas. Tapi saya setuju dengan Pak Saud, bagaimana agar ini bisa sampai ke akar-akarnya. Karena kalau itu terjadi, bisa jadi bukan hanya satu nama Rafael Alun dan keluarganya, ini bisa banyak sekali hal yang kemudian bisa terungkap begitu. Kita bisa optimis ke arah sana, Mbak Yanti? Ya, kita optimis ya, adalah optimisnya pas awal. Tapi itu juga ya Pak Mas Zainur, Anda mengatakan memberikan apresiasi, ya nggak usah terlalu apresiasi, memang tugasnya gitu ya. Ini juga penting ya, karena apa, ini hal-hal seperti ini itu yang kita biasakan menjadi seperti benar. Nanti berujung pada apa? Pengurangan atau peringanan terhadap calon terpidana ya, terdakwa adalah karena berjasa. Nah gitu. Nah ini itu tugasnya.
Kan tugas itu juga nggak free ya, udah dibayar kok. Ya itu biasa-biasa aja gitu. Kalau tidak melakukan baru nanti kita akan memberikan satu pengawasan gitu. Jadi nggak usah terlalu diapresiasi juga, biasa aja gitu. Karena memang sudah tugasnya itu. Nah kemudian tadi Pak Saud lebih kepada teknis pasti ya, karena saya juga kan akademisi, belum tentu saya sepintar Pak Saud dalam hal berbicara bisa gimana gitu ya. Tapi begini, ini gratifikasi, sudah terlanjur gratifikasi. Walaupun menerima gratifikasi, pidananya lebih berat ya Pak Saud ya. Tapi ada celahnya, yaitu yang memberikan gratifikasi menjadi seperti sulit. Tapi kalau dalam kasus ini bisa ditelusuri. Artinya gratifikasi itu pasti bisa dibuka lah strategisnya. Masa saya KPK yang sudah 20 tahunan ya Pak, pun nggak bisa gitu kan Pak. Banyak sekali penyidiknya kumpul di sana dan JPU-nya. Dia gratifikasi itu dari siapa? Melalui perusahaan yang dibangun. Seolah-olah tidak memberikan satu. Itu kan awalnya sebenarnya meeting of mind juga. Sebenarnya awalnya juga adalah minta mau konsultasi kan gitu ya. Kemudian diarahkannya itu adalah kepada perusahaan lain yang sebenarnya dia juga BO lah, taruhlah begitu ya. Dia juga, artinya apa? Jadi ini pelaku ini tingkat kesengajaannya sangat tinggi. Ya. Jadi ini modus yang biasa terjadi, begitu Bu Yenti ya? Sangat sempurna sejak awal, dia sudah bikin modus yang sangat strategis. Jangan ke saya, tapi saya bentuk itu dulu gitu kan. Jadi nanti perusahaan itu bukan saja sebagai membantu dalam gratifikasinya, tapi juga membantu dalam penampungan korupsi, hasil korupsi atau TPPU-nya gitu. Tapi yang memang agak aneh, yang tidak Pak Saud mungkin bisa bicara ke dalam, yang agak aneh itu, walaupun sudah di luar Pak, kok disebutkan bersama-sama yang menerima gratifikasi bersama-sama dengan istrinya atau anak gitu ya. Istri yang saya dengar berkali-kali. Tapi kok diperiksa aja sebagai tersangka tidak gitu ya. Calon tersangka. Ini aneh sekali. Artinya apa? KPK yang kita harapkan sekali itu ya, strategisnya lemah sekali. Tidak ada cepat, tidak ada sederhana, tidak ada murah. Karena harusnya kalau sudah posisinya disebutkan dalam satu pelaku yang bersama-sama, itu seharusnya yang lain-lain itu ya sudah sama bareng gitu. Itu harusnya seperti itu. Maka kita mempunyai dalneming itu dalam artian pasal 55 sampai pasal 62 itu semua mengatur tentang bagaimana satu kejahatan yang dilakukan lebih dari satu orang dan masing-masing peranannya itu apa, dan untuk tindak pidana di luar KUHP apapun peranannya, pidananya sama dengan pelaku utama. Ini yang harus dikemukakan lagi kepada para penegak hukum yang mungkin saking sibuknya ya, asas-asas pemikiran-pemikiran, strategi pengungkapan itu mungkin terlupakan. Kita tidak bisa pragmatis, kita harus betul-betul mendalam. Kalau sudah disebut bersama-sama, lah yang bersangkutan tersangka aja belum gitu ya. Ya kan aneh gitu, sangat aneh. Kalau bersama-sama terlepas mau di-splitsing, dakwaannya mau dipisahkan ataupun tidak, itu akan lebih bagus. Itu tetap posisinya sama karena melakukannya sama, apalagi di antara mereka sudah meeting of mind, suami istri kok ya kan. Ini nggak mungkin, tidak mungkin yang bersangkutan tidak tahu dan lain sebagainya, apalagi dari 2002 sampai beberapa tahun ke depan. Ini juga menjadi satu pertanyaan bagi kita semua. Jadi ya Mbak Yenti ya, yang dikhawatirkan oleh Pak Saud, yang Pak Saud kecewa kenapa tidak pakai suap. Kalau suap kan kelihatan langsung siapa yang menyuap gitu kan. Itu adalah kita berharap nanti Pak RA ini mau membuka, nanti berharap hakimnya, JPU-nya itu betul-betul bisa mengorek ya, bisa mendalami, bisa bagaimana strategi di dalam pengadilannya sehingga nanti bisa menjadi petunjuk bagi penyidik untuk segera mengejar siapa-siapa saja. Terpaksa begini karena memang kelihatannya KPK begitu, mengeluarkan perkara itu tergantung di pengadilan. Itu saya kira sudah terlambat satu langkah. Baik, Mbak Yenti, terima kasih. Kita dapat poin-poinnya dari Mas Zainur juga Pak Saud berkaitan dengan sidang perdana terhadap Rafael Alun kemarin untuk TPPU dan juga gratifikasi. Kita akan jeda sebentar dan kemudian para narasumber Sapa Indonesia Pagi ini kita akan kembali lagi untuk melihat kalau begitu harapan-harapan apa yang bisa terjadi dari persidangan yang akan berlangsung dalam beberapa waktu. Tetap bersama kami.
Sido Muncul berpengalaman 70 tahun mengolah herbal dengan varian produk yang paling lengkap. Inovasi terbaru, tolak angin soft capsule. Kami percaya Sido Muncul. Kalau masuk angin, orang pintar minum tolak angin. Akan terasa gigi ngilu kalau minum dingin. Itu semua karena memang dia memiliki kondisi gigi sensitif. Ada kemungkinan kondisi ini akan semakin memburuk. Saya merekomendasikan Sensodyne memberikan perlindungan hingga 24 jam. Ini sangat bagus. Makan pedas atau gorengan? Aduk sari sparkling dengan es lebih enak. Makan juga lebih nikmat. No panas di dalam. Adem sari. Kala ditemani gurih kentalnya kuah miso, gula rumah wijen yang otentik, kehangatannya ingin terus keurangi. Indomie Ramen Series, nikmat otentiknya Pangsoko. Sakit kepala? Minum Paramex. Gue andalan nih. Paramex cepat kerjanya, gak pakai lama. Cepat redakan sakit kepala, aman sesuai dosis anjuran untuk redakan nyeri. Sakit kepala, Paramex obatnya. Produksi Konimex. Kalau sakit hati, aduh, Nyeri otot. Segera minum Paramex nyeri otot. Redakan nyeri otot, sendi, dan pegal linu. nyeri otot, Paramex nyeri otot. Produksi Konimex. Alah, lapar sih. Aha, Roma Makis Abon aja. Ekstra abon, ekstra abon, ekstra energi. Roma Malkis, banyak rasa, siap asik lagi. Sekarang isi 3 lebih banyak. Nggak enak? Iya, kayak ada manis-manisnya. Le Mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Le Mineral. Inovasi baru dari Hotin. Hotin Go. Oles, go. Roll on, go. Pijat, go. Nggak sentuh langsung, nggak bikin tangan panas. Hotin Go. Hotnya in, langsung go. Hotin Go dilengkapi aplikator roll on dan pijat. Hentak agar krimnya turun. Oles, go. Roll on, go. Pijat, go. Nggak sentuh langsung, nggak bikin tangan panas. Gunadarma, Coloring the Global Future. Membangun insan cerdas, kompetitif, dan berkarakter. Bersama Yuji, masa depan diraih saat ini. Universitas Gunadarma. Dunia terus berputar. Begitu banyak hal yang berakhir, namun banyak juga yang kembali dalam bentuk baru, memberi harapan baru. Seperti botol plastikmu yang dapat menjadi barang baru lagi melalui gerakan ekonomi sirkular nasional Le Mineral. Kini, plastik tidak lagi menjadi sampah, namun terus berputar dengan dipilah dan didaur ulang menjadi baru. Semua bisa mengambil peran penting dalam perputaran itu dari hulu ke hilir. Mulai dari kamu yang memilah sampah dari rumah, pemulung yang mengumpulkannya, hingga pekerja pabrik yang mendaur ulang. Bersama gerakan ekonomi sirkular nasional Le Mineral, mari jadikan botol plastikmu jadi baru lagi. Akan terasa gigi ngilu kalau minum dingin. Itu semua karena memang dia memiliki kondisi gigi sensitif. Ada kemungkinan kondisi ini akan semakin memburuk. Saya merekomendasikan Sensodyne memberikan perlindungan hingga 24 jam. Ini sangat bagus. Ukong, bagus buat kesehatan. Baru, Sido Muncul Natural Sari Kunyit Plus dengan zat aktif kurkumin dan black pepper. Diproses dengan suhu rendah agar zat aktifnya terjaga. Lebih cepat atasi masalah lambung, daya tahan tubuh kuat. Sido Muncul Natural Sari Kunyit Plus. Good. Ya, saudara, kami lanjutkan perbincangan kami pagi hari ini berkaitan dengan sidang perdana terhadap Raphael Alun Trisambodo yang pegawai Ditjen Pajak yang didakwa bersama-sama istrinya menerima gratifikasi dan terlibat pencucian uang. Masih ada Pak Saud Situmorang, mantan pimpinan KPK, Zainur Rohman dari Pukat UGM, dan Mbak Yenti Ganarsi, pakar hukum TPPU. Mas Zainur, mungkin Anda akan menanggapi nanti pernyataan-pernyataan dari Mbak Yenti terutama dan juga Bang Saud ya berkaitan dengan sidang perdana yang sudah dilakukan. Tapi kan ada harapan
Misalnya Mbak Yanti, tampaknya KPK berharap terbongkar di dalam pengadilan. Jaksa penuntut umumnya akan mencecar sedemikian rupa Rafael Alun sehingga semua akan terbongkar siapa saja yang nanti terlibat. Saya sih agak pesimis hal itu mungkin bisa terjadi di dalam persidangan. Tapi pesimis saya ini mungkin terjadi, mungkin saja pupus atau tidak, Bang Zainur, di dalam persidangan. Kita akan melihat sesuatu yang nanti akan betul-betul mengungkap banyak hal. Telusuran ini bisa sampai ke Ditjen Pajak, ada siapa lagi, karena nggak mungkin sendirian juga memuluskan seorang wajib pajak, bisa kemudian wajib pajaknya dimanipulasi sedemikian rupa begitu. Mas Zainur? Ya, Mas Bayu, di awal tadi saya sudah menyebut bahwa ini menggunakan pasal gratifikasi bukan pasal suap ya, dan Pak Saud memang mempersoalkan itu gitu ya. Nah, mungkin sih kalau dilihat dari perspektif penyidik, saya mungkin menduga-duga mereka akan beralasan karena jangka waktu terjadinya tindak pidana sudah cukup lama gitu ya. Meskipun saya percaya itu tidak bisa jadi alasan. Alat bukti itu bisa dicari, bisa dikumpulkan, apalagi pasti ada rekam jejak dari sisi digital, bisa dengan digital forensik begitu ya. Juga ada saksi-saksi, ada alat bukti lain, transaksi keuangan dan lain-lain yang itu bisa menunjukkan telah terjadinya permufakatan, meeting of mind antara pemberi dan penerima, sehingga seharusnya pemberi juga bisa dijerat dengan tentu pasal suap. Kalau pasal gratifikasi, betul kata Pak Saud, pasal gratifikasi kelemahannya adalah pemberi itu tidak akan disentuh gitu ya. Nah, kita berharap nanti ya di dalam persidangan hakimnya gitu ya. Tadi meskipun Bu Yanti nggak sepakat kalau apa-apa harus dibebankan di persidangan, harusnya itu sudah harus ada di dalam dakwaan. Nah, tetapi desain oleh KPK itu memang diarahkan untuk pasal gratifikasi. Nah, harapan kita ya meskipun pasalnya gratifikasi, majelis hakim tetap mau untuk membongkar begitu ya, siapa-siapa pemberi dari gratifikasi Rafael Alun ini, juga dalam konteks kepentingan untuk kepentingan pajak yang apa gitu ya, sehingga nanti bisa terbongkar semua. Yang kedua tentu adalah rekan-rekan RAT di dalam timnya. Ya, kita tidak merasa akan ada keadilan kalau hanya RAT-nya saja yang dijerat, sedangkan rekan-rekan lainnya yang bersama-sama melakukan tindak pidana tidak dijerat gitu ya. Nah, kenapa? Karena tidak mungkin, sekali lagi, di dalam Direktorat Jenderal Pajak itu selalu dalam bentuk kerja tim. Juga ada leveling otorisasi. Nah, ketika perbuatan itu sangat besar nilai gratifikasinya, tidak mungkin hanya satu orang pelakunya, sehingga nanti di dalam persidangan juga harapannya pelaku-pelaku lain dalam kasusnya RAT ya, itu juga bisa ikut dibongkar. Yang ketiga tentu adalah istri RAT. Saya setuju dengan pernyataan Pak Saud dan Bu Yanti. Orang ini dengan pasal 55, pasal penyertaan, kenapa tidak sejak awal ditersangkakan dan kemudian secara bersama-sama dilakukan persidangan kepada yang bersangkutan. Nah, memang sempat menjadi pertanyaan ya, Mas Bayu ya. Ya, kenapa sampai hari ini RAT jadi pertanyaan. Ini, ya, nah memang ini kenapa sih ikut menjadi ikut bersama-sama menerima gratifikasi ya, karena posisinya sebagai komisaris perusahaan-perusahaan itu, Mas Bayu. Kalau dalam TPUPU-nya jelas gitu ya, TPPU bersama-sama jelas gitu. Nah, selanjutnya Mas Bayu yang tadi saya juga sebut, korporasi-korporasinya RAT ini juga harus dijerat dengan tindak pidana korupsi menggunakan pendekatan korporasi itu. Nah, itu dari sisi case-nya RAT. Saya ingin melanjutkan pembahasan dari sisi sistemnya, Mas Bayu. Ya. Kasus ini muncul bukan karena case building oleh KPK. Ini kasus tidak sengaja ditemukan oleh netizen karena penganiayaan yang dilakukan oleh anaknya RAT. Iya. Kita berterima kasih kepada netizen. Tapi kan negara tidak bisa mengandalkan netizen terus-menerus, Mas Bayu. Sehingga sekali lagi ini harus jadi pintu masuk untuk membenahi LHKPN. Betul bahwa Undang-Undang 2899 tidak memberi sanksi, tetapi setidak-tidaknya dengan apa yang sekarang ada, harusnya jika ada irregularity, maka ditindaklanjuti dengan penyelidikan, Mas Bayu. Nah, sampai sejauh ini kita tidak dengar dari KPK bahwa KPK menggunakan LHKPN sebagai basis untuk menelisik lebih jauh tindak pidana yang kemungkinan dilakukan oleh para penyelenggara negara gitu ya. Nah, yang lain lagi, Mas Bayu, menurut saya, ini RAT menggunakan perusahaan-perusahaan yang dibentuk dengan nama-nama keluarganya atau rekan koleganya untuk menerima gratifikasi dan menerima konsultasi perpajakan. Jelas, ini adalah tindak pidana korupsi yang berawal dari konflik kepentingan.
Orang pajak membuat perusahaan konsultan yang juga menerima konsultasi dalam tanda kutip pajak meskipun di bawah tangan gitu ya. Nah, ini juga harus jadi perhatian oleh regulator. Perusahaan-perusahaan pajak yang sekarang eksis harus ditelisik apakah menjadi alat untuk melakukan tindak pidana, apakah menjadi alat untuk bernaungnya oknum-oknum Direktorat Jenderal Pajak untuk mencari uang sebanyak-banyaknya dengan bermain mata, Mas Bayu. Jadi menurut saya ini kesempatan besar gitu ya. Tetapi ya saya setuju. Terima kasih Bu Yanti yang mengingatkan saya untuk tidak terlalu memuji KPK gitu ya. Ini karena memang masih banyak sekali Mas Bayu yang harus dibenahi gitu ya, baik oleh KPK maupun oleh Direktorat Jenderal Pajak juga Kementerian Keuangan, Mas Bayu. Ya. Saya tertarik di bagian-bagian yang kedua dan ketiga dulu yang saya mau lempar ke Mbak Yanti. Mbak Yanti, oke lah di dalam persidangan kita ada skeptisnya berkaitan dengan jalannya persidangan dan pasal-pasal yang sekarang sudah diterapkan. Tetapi bagaimana sidang ini terhadap Rafael Alun atau RAT ini kemudian bisa memperbaiki hal-hal lain, LHKPN dan juga perusahaan-perusahaan, saya nggak menyebut fiktif perusahaannya, tapi perusahaan-perusahaan yang dibuat memang dengan sengaja untuk set of mind, memanipulasi pajak, wajib pajak bisa membayar separuh, tidak membayar pajak, dan lain-lain. Jangan-jangan itu sebenarnya praktek yang umum atau modus yang umum. Bagaimana kita bisa optimis ini diperbaiki sebagai sidang RAT ini menjadi momentum? Mbak Yanti, Anda banyak juga memberikan kuliah atau apapun namanya kepada para penegak hukum, kepada birokrat di negara kita. Ini bisa terjadi atau ini akan dimaklumi terus, Mbak Yanti? Ya, ini kata kuncinya adalah pembiaran gitu ya. Jangan dibiarkan yang seperti ini, karena modus ya. Kita membuat undang-undang seperti apapun, kecepatan kita 80 km per jam, itu undang-undang yang kita pikirkan, kemudian program yang kita canangkan, tetapi tetap saja yang namanya penjahat itu pasti bisa 120 km per jam. Itu kita pahami. Karena apa? Mereka itu kan main ya, yang dikerjakan itu berdasarkan mainnya dia, pemikiran-pemikirannya. Sementara kita pengaturan-pengaturan, kemudian penindakan itu kan kita mesti bertahap, programnya apa, ininya apa, dan sebagainya. Nah ini harus ada evaluasi tentang strategi-strategi. Misalnya sekarang ini, yang saya tadi katakan bahwa nggak usahlah terlalu memuji, bukan itu, karena gini, kita tidak boleh dibiasakan memberikan suatu apresiasi terhadap memang tugasnya, kecuali tugasnya itu menjadi lebih luar biasa, tuh baru nanti kita berikan penghargaan. Karena itu berdampak pada pengurangan, kelihatannya menjadi pertimbangan untuk mengurangi karena berprestasi aneh gitu kan. Nah kemudian ini beban ini juga mungkin perlu kita kembangkan, semoga ada para hakim yang mendengarkan. Seandainya apa yang dikhawatirkan Pak Saud tadi, gratifikasi itu bahasanya lebih lembut gitu ya Pak Saud ya, menerima suap itu kan beda, padahal di bawahnya dijelaskan bahwa gratifikasi sesungguhnya adalah juga suap. Itu juga sudah, itu harusnya disampaikan, ini gratifikasi itu juga sama, itu juga suap, menerima suap itu juga tidak bagus gitu kan, itu harus disampaikan. Nah saya berharap kepada para hakim itu nanti memang ada dua kubu ya, dua kubu pemikiran, bahwa hakim itu bisa loh harusnya menjatuhkan pidana di luar pasal yang didakwakan kalau memang perbuatan itu unsurnya terbukti. Mari Mas Zainur kita kembangkan itu ada dua kubu yang dua pemikiran seperti itu benar kan, misalnya bukan kesalahan jaksa. Jadi jangan sampai kita terbelenggu lagi bahwa hakim tidak bisa menjatuhkan pidana yang di luar pasal yang didakwakan. Tidak, itu sebenarnya ada. Karena apa? Itu bisa. Karena sepanjang yang dibuktikan itu perbuatan itu terbukti dan itu ada di pasal lain yang bisa mengungkap bahwa siapa penyuapnya, itu bisa hakim menjatuhkan. Siapa bilang yang tidak bisa? Jadi ini hal-hal seperti ini ya, pemikiran ilmiah yang bisa membantu ini harusnya dikembangkan. Dan kemudian ini juga penting bagi saya adalah gampang kok sebetulnya ditelusuri perusahaan itu waktu didirikan, itu pasti modus lah. Itu modus untuk agar yang bersangkutan menerima korupsinya itu, hasil korupsinya itu tidak ketahuan, itu dia arahkan. Berarti yang diarahkan pada waktu mengarahkan itu kan bagian dari bagaimana metode mereka
mereka modus ya, jangan kalau untuk mereka modus, kalau untuk kita strategi ya, untuk bagus, untuk positif itu strategi. Modus-modus mereka, kiat-kiat buruk itu untuk dapat aman walaupun mereka melakukan menerima hasil korupsi tapi tidak ketahuan, yaitu dengan cara kamuflase buat perusahaan. Tapi yang penting adalah kita harus dalami. Dalam artian walaupun ini tidak ada kerugian negara disebutkan ya dalam pasal itu ya, Mas Ainur. Ya. Tetap kita harus menghitung kerugian negara berapa atas kelakuan atau ulah dari pejabat-pejabat yang tidak amanah ini. Kenapa dia menerima gratifikasi dari siapa? Harusnya yang bersangkutan itu harusnya membayar pajak berapa, WP itu. Pasti itu berkaitan dengan itu, cari itu kan. Ya. Jadi negara dapat berapa, sehingga negara tidak dapat berapa karena ada markdown, dan markdown itu diterimakan kepada pejabat yang tidak amanah tadi, yang kemudian harus kita berikan sanksi pidana. Dan ini kemungkinan besar adalah banyak, maka tugas Mas Zainur kita harus mendorong bahwa dibuka semuanya, karena kasus ini terbukanya bukan karena case building, tapi karena ada netizen. Artinya apa? Kesimpulannya ada pengawasan yang tidak bagus selama ini karena mulai 2002, atau ada pembiaran. Bagaimana seorang pejabat yang waktu itu levelnya tidak terlalu tinggi ya bisa sedemikian leluasa? Adakah pejabat itu memang dilindungi oleh atasannya dan atasan juga menerima sesuatu? Itu juga harus gitu. Ya. Nah, saya mau sedikit kembali kalau begitu ke Mas Zainur. Mas Zainur, di persidangan hal ini harusnya bisa terungkap, perusahaannya kemudian jadi ketahuan, kalau perlu perusahaannya kalau memang bersalah ya kan ditutup, dan kemudian bisa sampai ini kepada Ditjen Pajak yang lain, karena nggak mungkin dikerjakan oleh RAT sendirian atau Rafael Alun sendirian. Mas Zainur, sejauh mana di dalam persidangan menurut Pukat ini nanti bisa terkelupas sampai sebegitunya menurut Anda? Kalau untuk kasus RAT sendiri sih saya cukup optimis, Mas Bayu. Kenapa? Karena sebenarnya di dalam dakwaan pun nama-nama perusahaannya disebut ya. Tetapi kan pendalamannya dalam konteks apa memberikan pemberian itu, yang memang dalam konteks sekarang pemberiannya adalah gratifikasi begitu ya. Kemudian nilai pajak yang kalau kata istilah Bu Yanti adalah yang di markdown itu berapa. Jadi harusnya misalnya membayar 10 miliar, cukup bayar 3 miliar, kemudian kasih 2 miliar kepada RAT, misalnya begitu ya, kan kemudian masing-masing untung, tetapi negara rugi, begitu ya. Saya sih percaya itu bisa diungkap di depan persidangan, tetapi memang persidangan selalu punya batasan. Batasannya adalah untuk membuktikan perbuatan dari terdakwa. Itulah konteks persidangan. Persidangan itu biasanya tidak banyak berkembang untuk membuktikan hal-hal lain di luar yang didakwakan. Nah, meskipun itu sebenarnya terbuka saja kalau majelis hakimnya mau. Bahkan majelis hakim bisa memberi petunjuk kepada jaksa agar pihak-pihak tertentu seperti saksi-saksi itu bisa ditindaklanjuti secara hukum untuk dilakukan penyidikan. Bahkan itu bisa sebenarnya diperintahkan oleh oleh hakim kepada jaksa penuntut umum. Tetapi memang inti dari persidangan itu adalah untuk membuktikan dakwaan ataupun juga melakukan pembelaan terhadap dakwaan yang didakwakan kepada terdakwa gitu. Nah, tetapi memang kalau kita lihat didakwakan kepada RAT itu tergambar jelas bahwa ini perbuatan bukan perbuatan sendiri kok. Ini perbuatan bersama-sama dengan banyak pihak begitu ya. Tetapi sekali lagi masih dilokalisir di RAT. Nah, sejauh ini belum ada keterangan secara jelas dari internal Kementerian Keuangan untuk ikut membantu menyodorkan kepada para penegak hukum maupun dari KPK sendiri untuk mengungkap yang lain-lain. Kita masih melihat pada kasus RAT dan juga mungkin kasus di Bea Cukai. Tetapi kita masih berharap bahwa ini kesempatan yang sangat baik ketika perhatian publik juga masih ada begitu ya, meskipun sudah mulai luntur, tetapi ini adalah satu momentum untuk melakukan perbaikan pembenahan kepada aparat penegak hukum dan juga aparat pajak. Kenapa? Karena pajak adalah sumber utama penerimaan negara yang memberikan darah segar untuk kepentingan pembangunan. Kalau pajaknya dikorupsi oleh para petugas pajak, maka kekurangan darah lah itu pembangunan, sehingga kesejahteraan rakyat akan sulit diwujudkan. Jadi memang korupsi di bidang perpajakan ini sangat bahaya, Mas Bayu, karena ini adalah satu sektor yang sangat penting untuk pembangunan, dan ini memang sektor yang sangat rawan. Kenapa? Karena rawan main mata antara wajib pajak dengan petugas pajak,
Sehingga ini menjadi momentum tidak hanya secara pidana, tetapi juga pembenahan secara menyeluruh di sektor perpajakan, seperti juga menertibkan internal Direktorat Jenderal Pajak dan perusahaan-perusahaan konsultan pajak, Mas Bayu. Karena perusahaan-perusahaan itu memang disinyalir selama ini main mata kok dengan orang-orang dalam, sehingga kemudian tadi Bu Yanti menyebut ada markdown itu. Ya, kita titipkan pesan ini di dalam perbincangan ini untuk kemudian diawasi. Saya sedikit saja untuk Pak Saud. Pak Saud, terkait penyebutan nama Erni, istri RAT, di dalam dakwaan Ketua KPK Firly Bahuri mengatakan, ini saya kutip sedikit dari Harian Kompas, KPK akan menindaklanjutinya, mendalami setiap informasi. Ia memastikan KPK akan menyelidiki untuk menemukan peristiwa pidana korupsi. Apabila ditemukan peristiwa korupsi, KPK akan menyidiknya. Bukannya udah jelas ya, Pak Saud, menurut Anda? Ya, itu makanya saya kalau sedikit agak kembali ke bawah ya, cara berpikir kita ini memang banyak salah gitu. Katakan aja ketika seseorang mendirikan usaha dengan maksud yang seperti di akhirnya terkait dengan case ini gitu ya. Kalau di negara-negara yang sudah maju, yang memiliki apa yang disebut, ini kan persoalan dimulainya ini kan soal etik sebenarnya. Etik nggak sih kamu kayak begitu, itu dimulai. Nah, ketika etik itu nggak jalan, kalau ngambil Amerika itu kan mereka ada yang namanya Office of Government Ethics. Nah, ini yang etik ini KPK nggak bisa masuk gitu loh. Iya. Jadi, maksud saya gini, kalau kita bicara ini dilakukan 20 tahun ke belakang, yang tadi gitu di bagian depan Bu Yanti dan Mas Jainur sudah bilang bahwa ini nggak akan muncul kalau ada orang nggak nabokin gitu ya, anaknya nabokin orang. Itulah yang saya sebut kalau tadi Mas Bayu tanya, seperti apa sebenarnya keluarga bisa cawe-cawe di sini gitu ya. Ini sebenarnya kalau semacam government, apa yang kita sebut sebagai government office ethics gitu ya, seperti yang di Office of Ethics Government, seperti yang di Amerika, dia akan lebih fleksibel. Karena kalau ngandalin pengawas internal, nggak akan bisa apa-apa, Bayu. Nggak akan bisa apa-apa. Artinya kan begini ya, Pak Saud, saya mau menyederhanakannya bagi pemirsa Sapa Indonesia Pagi ini. Kalau kita bikin perusahaan, direkturnya saya, komisarisnya istri saya, sebetulnya kan ada hal-hal yang kemudian conflict of interest-nya kemudian tidak diperbolehkan. Tapi ini terjadi, ada tidak hanya satu perusahaan. Jadi set of mind ya kata Bu Yanti, ini mungkin memang sudah didesain. Nah itu kan udah jelas. Kemudian membeli aset dengan nama keluarga dan lain-lain. Ini jadi pelajaran juga bagi kita semua, bagi siapapun yang sekarang melakukannya, untuk kemudian berhati-hati bahwa ini bisa terseret dalam kasus pidana. Saya pengen dapat itu, Pak Saud. Benar kan saya? Kira-kira begitu, seharusnya. Walaupun sekarang tampaknya KPK belum, kejelasan ini belum kemudian menjadikan misalnya istri RAT menjadi tersangka. Pak Saud? Nanti kalau mau bahas Bayu ada waktu masuk deh ke website-nya Kementerian Keuangan. Bagaimana mereka membahas etik di sana. Nah, ketika itu nggak jalan, kemudian KPK bertindak kan begitu. Tapi KPK tidak bisa masuk dalam soal etik. Oh, etik di masalah di kantornya sendiri aja nggak jalan, apalagi etik di luarnya, di luar KPK. Gitu ya. Maksud saya gini, kan pertanyaan Mas Bayu tadi itu, bahwa kalau kita memang mau ke depan, ini kan kita mau ke depan nih ceritanya. Hari ini kan tadi Mas Jainur udah sebut bahwa tax ratio kita itu kan 10%. 10%. Mas Bayu itu jatuh di periode ini. Itu kalau negara lain sudah mencapai 30%. Kenapa ini 10%? Kita kan tanda tanya. Ada banyak di belakang ini mosek-mosek yang belum kita selesaikan. Jadi kalau tadi kita katakan bahwa kemudian kita memang hidup itu seharusnya APBN kita bisa sampai mendekati 80% pajak karena mengekonomi kita cukup besar sebenarnya. Nah ini kalau kita kembali ke pertanyaan tadi, ada orang yang diberi tugas, bahkan dia mengotori tempat kerja dia cari makan, itu aja tuh udah nggak etik banget gitu loh. Jadi kemudian kita berharap penegakan hukumnya kita lihat seperti yang sekarang. Oke, mungkin tadi ada pidana pencucian uang juga ya, saya dengar gitu Mbak Yanti kalau nggak salah, dikenakan pasal 3 juga. Tapi pasal 3 itu kan cuma 20 tahun, terus kemudian kalau nggak salah itu sekitar 10 miliar rupiah gitu. Ini uang yang itu dia dikasih udah selesai, dia tinggal nunggu-nunggu aja gitu. Kalau kita mau bicara efek jerah ya, kalau kita mau beri ini kan kita pingin efek jerah nih sekarang ini. Orang sudah percaya namanya pemiskinan gitu, orang udah malas sekarang itu udah sebel banget bila perlu hukuman mati segala macam, walaupun di pasal 2 ada, tapi itu kan syaratnya ruwet,
Walaupun udah kasus Kementerian Sosial aja itu udah memenuhi syarat sebenarnya pasal 2 tuh untuk hukuman mati, itu juga nggak jalan. Ya. Jadi sangat crowded, Mas Bayu. Cuman saya mau begini deh. Ke depan ini kalau memang kita nggak bisa karena ini awalnya selalu di etika yang nggak. Kalau coba nggak ada waktu lihat deh website Kementerian Keuangan tuh jelas tuh kode etiknya mereka. Itu nggak jalan semua. Maksud saya kalau memang kita mau ke depan, ya tentunya di pemerintahan baru ke depan ini, coba etik yang nggak bisa di-touch ini, KPK nggak bisa masuk di situ, Mas. Kalau ada peristiwa pidananya baru KPK masuk. Pencegahan, aduh, kita udah ngomong-ngomong, Mas, tiap hari besoknya OTT gitu. Jadi maksud saya ini satu cara, satu yang kita lihat sekarang ini bahwa kita memang juga nggak progresif banget mengatasi sumber jantung hidupnya negara kita dalam hal ini pajak seperti Mas Jainur bilang tadi. Baik, mudah-mudahan ini semua menjadi pesan dari sidang yang kemarin perdana untuk Rafael Alun mengenai gratifikasi dan pencucian uang. Tidak akan selesai pagi hari ini, kita masih akan terus mengawal kasus ini bersama Anda semua. Terima kasih Mas Zainur, Pak Saud dan juga Mbak Yenti. Kita ketemu lagi di diskusi berikutnya. Selamat pagi, salam sehat. Selamat pagi. Ya. Dan saudara, kami jeda untuk kemudian hadir lagi satu dialog bersama Timothy Marbun. Kita akan bahas bahwa selama ini untuk lulus dari perguruan tinggi minimal strata 1 atau S1 itu wajib membuat atau menyusun skripsi. Nah, ada aturan baru dari Kemendikbud. Nadiem Makarim menyebutkan sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, skripsi tidak perlu lagi atau sudah tidak wajib. Nah, sudah tepatkah aturan seperti ini? Bagaimana pelaksanaannya nanti di perguruan tinggi? Kami akan bahas usai jeda. Tetap bersama kami. Kopi ABC Klepon, sensasi baru yang culture abis. Kopi dipadu kelapa gurih, manis gula aren dan harum pandan. Praktis, langsung pakai air dingin. Baru, Kopi ABC Klepon, rasa legit Nusantara. Kakekmu yang itu juga dong. Tapi gigi kakek. Gak usah khawatir. Poliden Adhesif membuat Anda bebas nikmati setiap gigitan dengan kuat dan cegah terperangkapnya sisa makanan. Poliden Cleanser, bunuh bakteri lebih kuat dari pasta gigi. Le Mineral beda banget, lebih smooth, lebih segar. Le Mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Dan lebih enteng. Le Mineral. Kata orang, gue itu si paling kerja, penting seharian, tiba-tiba sakit kepala. Oskadon, oke buat sakit kepala. Bekerja aktif di pusatnya, dapat diminum sebelum makan, tanpa ngantuk. Oskadon, solusi oke, sakit kepala. Hey, ada madu teja sase, madu teja sase, sehat berstamina. Banyak manfaatnya. Madu teja saset, enak sehatnya. Niatku madu TJ hitam pahit dengan kualitas madu TJ plus manfaat ekstra herbal. Niatku demi anakku. Niatku demi istriku. Madu TJ hitam pahit, niatku jaga kesehatan. Oreo Wafer, 7 lapis, tebal, terasa coklatnya, renyah. Oreo Wafer baru, kemasan praktis 5 ribuan. Yuk cari Oreo Wafer 5.000 sekarang. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le Mineral itu beda. Le Mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Segernya. Le Mineral. Don't you wish your phone was fun like this? Don't you wish your phone could fit in here? Don't ya? Samsung Galaxy Z Fold 5 and Z Flip 5. Get it now. Jalan yuk. Usia nambah, gerak susah ya. Kesehatan sendi harus diperhatikan. Rajin gerak badan tak berlebihan. Bila perlu, minum Wellmove. Diproduksi dengan teknologi modern, higienis, dan halal. Wellmove, bergerak itu nikmat. Untuk membantu atasi capek, pegal, dan nyeri otot, pakai Hotin Cream. Kalau untuk meredakan nyeri sendi, rematik dan keseleo, nah, itu pakai Hotin DCL baru. Bahan aktif DCL-nya efektif mengobati rematik, linu, dan nyeri sendi. hotnya Hotin banget deh. Kopi ABC Klepon, sensasi baru yang culture abis. Kopi dipadu kelapa gurih, manis gula aren dan harum pandan. Praktis, langsung pakai air dingin. Baru, Kopi ABC Klepon, rasa legit Nusantara. Ini Merdeka ala Oreo.
diputar, dijilat, dicelupin, dicampur, dibungkus, disate, dirujak. Yuk ikutan merdeka ala Oreo. Kala ditemani gurih kentalnya kuah miso, pulau rumah wijen yang otentik, kehangatannya ingin terus keurangi. Indomie Ramen Series, nikmat otentiknya Pang Soko. Dia cerita ke saya, kenapa setiap minum dingin, saya merasa ngilu. Itu semua karena memang dia memiliki kondisi gigi sensitif. Ada kemungkinan kondisi ini akan semakin memburuk. Saya merekomendasikan Sensodyne teruji secara klinis untuk menenangkan gigi yang sedang ngilu dan memberikan perlindungan hingga 24 jam. Sehingga kamu tidak perlu ragu lagi untuk mengonsumsi makanan dan minuman yang kamu suka. Ini sangat bagus. Baik, di Sapa Indonesia Pagi. Saudara, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan kini tidak mewajibkan skripsi, tesis, dan disertasi sebagai syarat kelulusan perguruan tinggi. Tugas akhir bisa disesuaikan program studi dan bisa berbasis proyek. Tugas akhir juga bisa dikerjakan secara individu maupun berkelompok, dan perguruan tinggi nantinya juga bisa merumuskan penilaian kompetensi, sikap, dan keterampilan secara terintegrasi. Aturan ini menjadi salah satu transformasi di bidang pendidikan perguruan tinggi. Harapannya agar bisa menyiapkan sumber daya manusia yang lebih unggul dan jadi tulang punggung inovasi. Perguruan tinggi kini juga diberi keleluasan untuk satuan kredit semester hingga sistem akreditasi perguruan tinggi. Tugas akhir bisa berbentuk macam-macam, bisa berbentuk prototipe, bisa berbentuk proyek, bisa berbentuk lainnya. Ya, tidak hanya skripsi, tesis atau disertasi. Bukan berarti tidak bisa tesis disertasi, tapi keputusan ini ada di masing-masing perguruan tinggi. Ya. Dan jika program ini, tapi misalnya program studi ini sudah menerapkan project based learning di dalam kurikulum mereka, prodi itu bisa opt out. Dia bisa memilih dan mengargu kepada berdebat dengan badan akreditasi untuk bilang, anak-anak saya sudah melalui berbagai macam tes kompetensi di dalam pendidikan dia selama 3-4 tahun. Saya merasa saya tidak membutuhkan tugas akhir untuk bisa membuktikannya karena saya sudah membuktikan selama tahun-tahun ini. Ini pun bisa dilakukan. Ya, selama ini untuk lulus perguruan tinggi minimal strata 1 ini wajib menyusun skripsi. Namun ada aturan baru dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim yang menyebut skripsi tidak lagi menjadi wajib. Sudah tepatkah aturan ini? Atau gantinya? Atau apa gantinya yang lebih layak dan ataupun yang lebih tepat? Kami akan membahasnya bersama pengamat kebijakan pendidikan dari Universitas Pendidikan Indonesia UPI, Profesor Cecep Darmawan. Selamat pagi, Prof. Cecep. Selamat pagi, Bang Tomito. Ya, Bang Tomito, selamat pagi, ini sehat selalu ya. Sehat selalu, Prof. Cecep. Prof, ini tentu saja kalau kita baca headline sederhananya gitu ya, Prof ya. Kemendikbud menghapus skripsi gitu, itu sederhananya sekali begitu. Tapi tentu kalau kita baca lagi bahwa kalau kita dalami ini bukan menghapus skripsi, tapi lebih kepada memberikan keleluasaan bagi setiap perguruan tinggi untuk menentukan begitu. Apakah sebagai mahasiswa nih, karena mungkin yang paling tertarik dengan informasi ini kebanyakan ya tentu saja mahasiswa maupun yang nanti akan menjadi mahasiswa. Apakah saya berarti kemanapun perguruan tinggi yang saya masuki, saya tidak perlu mengerjakan skripsi lagi? Atau bagaimana sebenarnya maksudnya ini, Prof? Ya, terima kasih. Ini menarik ya, lagi kontroversial soalnya, Bang. Jadi Permendikbud 53 2023 itu sebetulnya sifatnya opsional. Ya, di pasal 18 tuh ya, pasal 18 itu sifatnya opsional. Ya bisa skripsi, ya bisa bentuk lain, ya tugas lain. Ya misalnya prototipe, project di situ disebutkan dan tugas lain yang setara dengan itu. Jadi bukan berarti sama sekali, oh kalau gitu skripsi nggak perlu, tidak ya. Jadi tergantung satu kepada perguruan tingginya, kedua tergantung pada kebijakan prodinya, ya programnya mau apa. Namun sebenarnya memang ini ada plus minus ya, ada positif, ada yang menurut saya juga ada yang kurangnya ya.
Maksudnya begini, dari sisi fleksibilitas saya sangat setuju. Dan saja itu kepada perguruan tingginya ya dan prodinya dari sisi fleksibilitas. Tetapi juga harus dilihat bahwa kontennya itu di perguruan tinggi itu kan ada 3 jenis pendidikan tuh ya, setidak-tidaknya. Misalnya pendidikan akademik ya itu jenisnya ya, pendidikan vokasi dan pendidikan profesi. Mungkin untuk pendidikan vokasi ya jauh lebih tepat misalnya tadi ya prototype, project dan lain-lain itu. Tapi di pendidikan akademik karena orang sudah basisnya akademik di situ gitu, mungkin lebih tepat skripsi ya. Tapi juga itu tergantung tadi kan di permen itu kepada prodi masing-masing. Jadi hemat memang ini harusnya didesain oleh pemerintah bahwa perguruan tinggi kita itu jangan terlalu banyak akademiknya di jalur tapi banyak jalur vokasinya. Ini bisa lebih menghantarkan mahasiswa-mahasiswi pada saat akan memasuki dunia kerja begitu ya. Lebih siap, lebih bayang begitu ya maksudnya kalau kita itu punya berapa ya? Punya 4.500 perguruan tinggi. Sudah overloaded menurut saya. Nah, 4.500 perguruan tinggi dengan segala macam prodi dan kebanyakan prodi itu berbasisnya tadi jalurnya akademik ya. Nah, coba lihat tes aja oleh kita berapa banyak sih perguruan tinggi yang punya fakultas vokasi gitu ya. Nah itu juga problem di kita ya, belum lagi misalnya nanti vokasi apa yang tepat ya yang dibutuhkan oleh bangsa kita. Nah Prof, ini kalau saya bacanya menariknya memang sebenarnya skripsi itu memberikan beban yang besar kepada mahasiswa-mahasiswi saat ini. Banyak juga yang bahkan S2, S3 dalam tesis dan disertasinya akhirnya terhambat atau bahkan benar-benar tidak terselesaikan karena terhambat oleh tesis, disertasi yang tidak rampung-rampung juga maupun skripsi yang tidak rampung juga begitu. Sebenarnya kalau keputusan ini dibuat, apakah itu yang harus menjadi motivasinya, alasannya, ataukah memang itu tadi bahwa kalau diberikan kepada kampus untuk menyesuaikan apa yang cocok dan relevan, maka inilah alasannya, bukan karena ini terlalu menjadi beban bagi mahasiswa-mahasiswi. Ya, saya kira betul ya, skripsi itu tidak terlalu menjadi beban menurut saya bagi para mahasiswa-mahasiswi. Kalau dilihat, itu mungkin hanya 10-20% barangkali ya, yang agak kesulitan. Selebihnya menurut saya sih mahasiswa sudah biasa, karena sudah dilatih dengan keterampilan berpikir, ada metodologi penelitian dan segala macam. Masalahnya bukan di situ, tetapi kan pemerintah ingin itu ada keleluasaan ya atau kemerdekaan ya, merdeka belajar untuk pilihan-pilihan bahwa skripsi bukan satu-satunya kewajiban gitu ya, bisa di dalam bentuk lain. Nah, tapi kan ini juga harus ditindaklanjuti oleh peraturan perguruan tinggi masing-masing dengan bijak gitu ya, persoalan ini. Nah, bagaimana kalau perguruan tingginya tetap menentukan skripsi? Gitu. Nah, oleh karena itu ini penting ya, menurut saya kan di situ ada senat akademik ya, ada rektorat gitu. Nah, dan juga mahasiswa ada BEM. Coba diajak bicara untuk nanti penerapan di dalam konteks perguruan tinggi masing-masing ya. Tapi prinsipnya pemerintah sudah tepat menurut saya memberi opsi itu. Meskipun saya katakan tadi ya, kalau sarjana terapan atau D4 ya atau S2 terapan, S3 terapan barangkali ya memang prototipe yang tadi disebut oleh saya dengan project segala macam mungkin jauh lebih tepat ya daripada karya tulis skripsi, tesis, disertasi gitu. Nah, kalau realistisnya tuh Prof, ini bisa diterapkannya kapan? Ini kan diserahkan kepada masing-masing universitas gitu. Tentu saja universitas perlu waktu untuk menyesuaikan, untuk mungkin menghitung, mengkalkulasi dan lain-lain, untuk membangun sebuah struktur penilaian yang baru, untuk memulai menguji proyek-proyek ataupun prototipe seperti apa yang akan lebih tepat. Realistisnya itu dalam berapa tahun sebenarnya? Sejak aturan ini sudah diumumkan kemarin, tentu nanti ada penyesuaian. Realistis skripsi mulai bisa digantikan oleh tugas-tugas lainnya itu dalam berapa tahun sih sebenarnya Prof? Ada bayangan tidak tuh Prof? Ya, kalau merujuk pada regulasi ini kan sejak ditetapkan sudah mulai berlaku ya. Walaupun ada limit waktu untuk penyesuaian 2 tahun. Jadi artinya setelah 2 tahun seluruh perguruan tinggi harus merujuk pada regulasi ini ya. Tapi kalau tetap bertahan pada skripsi nggak salah juga gitu kan Prof ya? Nggak salah juga, artinya barangkali perguruan tinggi sudah menentukan bahwa itulah pilihan yang cocok untuk itu. Nah yang kedua juga harus dipahami, sebenarnya juga yang tanpa skripsi sudah banyak prakteknya ya.
perguruan tinggi tanpa skripsi sudah banyak. Di dalam negeri? Aturan ini belum disahkan misalnya ya kemarin-kemarin sudah banyak praktek-prakteknya. Salah satu saja misalnya di universitas terbuka gitu ya. Itu juga pakai skripsi, ada bentuk lain ya. Dan beberapa perguruan tinggi juga sudah menjalankan. Jadi bukan kebijakan baru, bahkan setahu saya tahun 80-an gitu juga beberapa perguruan tinggi ya memberi opsi kepada mahasiswanya. Ya ada jalur skripsi, ada jalur apa namanya ya karya tulis lain gitu. Kalau di luar negeri setahu saya memang juga ini sudah banyak yang diterapkan juga. Bahkan di beberapa negara maju juga menerapkan hal tersebut. Tidak ada skripsi khususnya untuk S1 begitu, untuk strata 1. Mungkin saya nggak tahu apakah mungkin Prof sempat mendalami ataupun ada studi yang mempelajari bagaimana efeknya sih sebenarnya, efeknya terhadap kelulusan, efeknya terhadap mungkin kualitas pendidikan, kualitas lulusan, maupun terhadap terciptanya karya ilmiah yang bermanfaat bagi masyarakat. Ada efeknya tidak sih? Ya sebenarnya kalau mereka S1 dan ingin melanjut S2, S3, kalau saya menyarankan itu skripsi, aminnya skripsi. Ya. Karena dengan skripsi mereka setidak-tidaknya dilatih bagaimana riset ya, riset-riset apa, bagaimana misalnya membuat dari mulai pendahuluan, latar belakang, rumusan masalah, teori-teori apa yang digunakan, grand teorinya ya, metodenya sampai ke pembahasan dan kesimpulan. Itu juga penting. Selain memang di mata kuliah juga ada misalnya metode riset juga diberikan ya, penelitian seperti itu. Namun kalau punya best practice atau pengalaman membuat skripsi kemudian dia mau S2 S3 gitu mungkin lebih bagus ya, gitu lebih bagus. Ya, jadi untuk peneliti, untuk calon dosen mungkin ngambil jalur skripsi jauh lebih bagus ya. Kecuali misalnya mereka yang ingin jadi praktisi ya, pekerjaan-pekerjaan yang tidak terkait dengan riset gitu mungkin lebih cocok bentuk lain ya, misalnya tadi prototype atau project gitu. Nah meski begitu ya tadi betul ya di beberapa negara juga memang tidak mewajibkan ya beberapa negara soal skripsi ini ya, tapi ya kita pemerintah sebenarnya sudah bijak ya dengan memberikan keleluasaan gitu kepada perguruan tinggi untuk menentukan apakah pada prodi tertentu wajib skripsi atau tidak, atau mungkin prodi juga nanti menentukan kepada mahasiswanya ya, misalnya potensi mahasiswa tertentu, oh Anda ini saya cocoknya skripsi deh gitu, oh ini Anda cocoknya prototype atau project gitu ya, selain bentuk prodinya sendiri ya cenderung kemana gitu, tapi tingkatan mahasiswa. Saya pikir itu jauh lebih bagus ya, karena artinya kita juga mengapresiasi potensi mahasiswa dan minat mahasiswa. Nah, mungkin sekedar catatan saja, kami juga sebenarnya sudah mengundang Dirjen Dikti Kemendikbud pada pagi hari ini, namun berhalangan hadir. Mungkin terakhir, Prof. Cecep, dalam praktiknya nanti tentu ini ada pertimbangan-pertimbangan seperti yang tadi disebutkan, kembali lagi dikembalikan kepada kampus masing-masing penentuannya, apakah tetap skripsi, yang mana sekali lagi ini tidak menghapus skripsi, universitas bisa tetap memilih skripsi sebagai tugas akhirnya, tapi bisa juga memilih proyek atau prototip atau hal-hal lain yang dirasa lebih tepat. Nah, sebenarnya sistem universitas sendiri nanti penentuannya apakah sepihak dari rektorat kah? Atau mahasiswa juga punya suara dalam penentuan ini? Sistemnya bagaimana tuh, Prof? Memang idealnya tadi ya bahwa universitas memberikan opsional tadi tetap dicantumkan, misalnya skripsi ya atau tugas-tugas lain ya sebagai tugas akhir itu selain skripsi dicantumkan di situ di peraturan rektornya. Ya kemudian nanti prodi mengajak diskusi juga kepada calon yang mau ngerjakan bagaimana dia mau milih mana yang lebih tepat, selain memang juga harus dilihat bagaimana kemampuan yang bersangkutan gitu ya, kemampuannya dari mulai IPK-nya, kemudian selama ini kan dosen tahu lah ini mahasiswa unggul misalnya dari sisi apa, yang masuk yang lain, nah itu juga tahu ya, ada PA ya atau pembimbing akademik di situ, jadi ajak serta. Jadi hemat saya perguruan tinggi juga akan lebih bijak jika ya di regulasi itu difasilitasi seperti juga di permen ini gitu ya, dan diserahkan juga kepada mahasiswa mau milih apa gitu ya, kemudian dimusyawarahkan yang tadi ada pembimbing akademik, ada ketua prodi di situ ya, ada tim skripsi mungkin di prodinya yang dibicarakan seperti itu. Oke, ini memang sesuatu keputusan yang cukup
besar tentu saja, dan diharapkan ada transformasi yang baik dari keputusan yang diambil oleh Menteri Nadiem Makarim ini. Tapi ya itu, kita harapkan bahwa kedepannya kita akan melihat sebuah transformasi yang baik dalam pendidikan kita, terutama dalam menyambut bonus demografi. Menjadi hal yang penting bahwa kita menyiapkan SDM yang lebih cekatan, lebih mumpuni ke depannya, sehingga bisa benar-benar memanfaatkan bonus demografi yang akan dialami oleh Indonesia. Prof. Cecep, terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami pada pagi hari ini. Salam sehat, Prof. Cecep. Sehat, Bung Timothy. Terima kasih. Saudara, usai jeda, simak informasi lainnya. Ada kecelakaan maut antara bus dengan bus yang terjadi di jalur Genengawi, Jawa Timur. 4 korban tewas di lokasi kejadian ini. Informasinya akan kami sampaikan usai jeda. Rasa Italia sebenarnya Wafelo. Krimnya lumer bisa digeser. Pilih wafer ya wafer Italia. Wafelo. Dia cerita ke saya, kenapa setiap minum dingin, saya merasa ngilu. Itu semua karena memang dia memiliki kondisi gigi sensitif. Ada kemungkinan kondisi ini akan semakin memburuk. Saya merekomendasikan Sensodyne, teruji secara klinis untuk menenangkan gigi yang sedang ngilu dan memberikan perlindungan hingga 24 jam. Sehingga kamu tidak perlu ragu lagi untuk mengonsumsi makanan dan minuman yang kamu suka. Ini sangat bagus. Torabika Cappuccino nomor 1 di dunia. Biji kopinya pilihan dengan susu New Zealand. Choco granulnya nyoklat habis, tapi kopinya masih beras. Perfect, balikin mood. Torabika Cappuccino nomor 1 di dunia. Ini Merdeka ala Oreo. Diputar, dijilat, dicelupin, dicampur, dibungkus, disate, dirujak. Yuk ikutan Merdeka ala Oreo. Solar The Card Game, produk baru dari Harian Kompas. Dapatkan di marketplace kesayangan Anda. Duh, Nir, anak saya main HP mulu nih. Bagaimana ya? Dulu, anak saya juga begitu. Tapi sejak beli Pala The Card Game, sekarang saya diajak main melulu. Don't you wish your phone was fun like this? Don't you wish your phone could fit in here? Don't you? Samsung Galaxy Z Fold 5 and Z Flip 5. Get it now! Oreo Wafer, 7 lapis, tebal, terasa coklatnya, renyah. Oreo Wafer baru, kemasan praktis 5 ribuan. Yuk cari Oreo Wafer 5.000 sekarang. Aqua percaya akan kebijaksanaan dan keajaiban alam. Aqua berasal dari gunung-gunung terpilih, bukan tempat yang mudah tercemar. Aqua disaring oleh lapisan bebatuan pelindung tanpa proses rekayasa. Aqua mengandung mineral alami tanpa tambahan zat berbahaya. Sehingga Aqua terasa dingin tanpa didinginkan. Jelaskan kalau tak semua air itu Aqua. Aqua 100% murni. Minum 1 kaplet Carnal-Flex setiap hari bila perlu. Carnal-Flex mengandung glukosamin plus kalsium, vitamin D3, magnesium, dan zinc untuk bantu jaga kesehatan tulang dan sendi. Carnal-Flex bergerak dengan tulang dan sendi sehat. Bersama Soklin merawat bangsa. Soklin untuk Indonesia selamanya. Dirgahayu Indonesia. Wingscare. Mini Oreo, cemil terus. Kita rasa Italia sebenarnya Wafelo. Krimnya lumer bisa digeser. Pilih wafer ya wafer Italia. Wafelo.
ditemani gurih kentalnya kuah miso, pula rumah wijen yang otentik. Kehangatannya ingin terus keurangi. Indomie Ramen Series, nikmat otentiknya Pangsoko. Bersama Soklin merawat bangsa, Soklin untuk Indonesia selamanya. Dirgahayu Indonesia. Wingscare. Zing Trail Run is back. Get ready dengan Zing Shampoo dan taklukkan rute yang lebih menantang. Minggu 8 Oktober 2023. Register hari ini. Zing Trail Run, dare you to be more. Dalam rangka memeriahkan hari jadi ke-78 Mahkamah Agung dan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta menyelenggarakan turnamen bola voli. Dalam turnamen bola voli bergu putra dan putri, peserta berasal dari Satuan Kerja Peradilan Tata Usaha Negara Jakarta, yaitu Pengadilan Tata Usaha Negara DKI Jakarta, Pengadilan Tata Usaha Negara Serang, dan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung. Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara DKI Jakarta, Oyo Sunaryo, menyampaikan, turnamen ini adalah salah satu rangkaian agenda memeriahkan Hari Kemerdekaan ke-78 Indonesia dan HUT ke-78 Mahkamah Agung. Oyo menambahkan tujuan utama dari pelaksanaan turnamen bola voli ini adalah memperkokoh persatuan dan memupuk rasa patriotisme warga peradilan tata usaha negara. Selain dalam rangka memeriahkan dan juga merayakan HUT RI, ini maksud tujuan dilaksanakannya turnamen bola voli Satker Wilayah Petun Jakarta ini adalah untuk yang utama adalah lebih kepada untuk menjalin komunikasi dan mempererat silaturahmi khususnya warga Peratun yang wilayah Jakarta ini untuk menemukan, memperkokoh rasa persatuan dan kesatuan serta juga semangat patriotisme warga Peratun. Setelah melewati sesi pertandingan yang sengit, Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung akhirnya menjadi juara 1 pada turnamen bola voli putra dan juara 1 untuk turnamen bola voli putri. Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, Sofyan Iskandar, menyampaikan apresiasi kepada pihak penyelenggara turnamen bola voli bergu ini. Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung telah berhasil memperoleh juara 1 untuk turnamen voli putra dan juara 1 untuk turnamen bola voli putri. Mudah-mudahan ini menjadi berkah buat kita semua dan kita telah melaksanakan pertandingan secara sportif dan terima kasih kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dan Mahkamah Agung atas sarana dan prasarananya. Usai turnamen bola voli antar Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, acara dilanjutkan dengan pergelaran malam puncak pentas seni budaya, di mana warga peradilan mengikuti kompetisi pergelaran budaya berupa seni tari dan musik dari satuan kerja mereka berasal. Tim Liputan Kompas TV, Jakarta. Saudara, kecelakaan maut antara bus dengan bus lainnya terjadi di jalur Geneng, Ngawi, Jawa Timur. 4 korban tewas di lokasi kejadian, sementara lainnya luka-luka. Kecelakaan maut ini terjadi di jalur maut Geneng, Ngawi, Jawa Timur pada Kamis pagi. 2 sopir, 1 kenek, dan seorang warga meninggal di lokasi kejadian. Kecelakaan terjadi diduga kedua bus yang datang dari arah berlawanan dan menghindari warga yang tengah menyeberang jalan. Hingga akhirnya kedua bus saling bertabrakan. Akibat kecelakaan ini 4 orang meninggal dunia di lokasi. Hingga Kamis pagi ini sejumlah petugas kepolisian masih berupaya untuk mengevakuasi korban tewas yang terjepit. Kasus kecelakaan maut ini kini dalam penanganan unit Laka Lantas Polres Ngawi. Dari arah utara dan arah selatan berlawanan. Hak korbannya sendiri ada berapa ya, Pak? Untuk korbannya ada sementara yang meninggal 4. Kalau yang korban biasanya ada 7, ini 7 ada 14.
Yang meninggal? 4 orang. Untuk informasi lengkapnya kita akan langsung bergabung dengan jurnalis Kompas TV melalui telepon. Ada Hendra Setiawan di Ngawi. Hendra, selamat pagi. Sebenarnya bagaimana kronologi kecelakaan maut ini, Hendra? Ya, Timi, selamat pagi. Dan saudara, kecelakaan angka 2 bus ini terjadi tepatnya sekitar pukul 5 tadi pagi. Belum diketahui pasti sebenarnya penyebabnya karena polisi masih dalam upaya evakuasi dan juga masih melakukan penyelidikan. Sementara fokusnya adalah evakuasi korban yang sempat terjepit dan juga menyelamatkan korban-korban penumpang luka-luka yang dilarikan ke 2 rumah sakit, yaitu Rumah Sakit Widodo dan di Rumah Sakit Widodo. Nah, untuk sekilas tadi sejumlah warga sempat menyebut bahwa kecelakaan ini terjadi karena kedua bus yang datang dari arah berlawanan sempat dengan kecepatan tinggi menghindari seorang warga setempat yang tengah menyeberang pada Kamis tadi, sehingga keduanya terlibat kecelakaan dan bahkan yang penyeberang pun disebutkan meninggal dunia di lokasi kejadian. Begitu, Tim. Oke. Nah, berarti apakah semua korban, termasuk khususnya korban yang meninggal, ini sudah bisa dievakuasi? Saat ini baru saja sopir, artinya kedua sopir bus meninggal di lokasi dengan kondisi terjepit, dan upaya evakuasi tadi juga cukup lama karena memang kondisi bus juga rusak berat. Bahkan satu bus kap bagian atas terlepas karena saking kerasnya benturan antara 2 bus. Sementara masing-masing bus ini yang berpenumpang 7 orang masing-masing, artinya ada 14 penumpang selamat dan masih menjalani perawatan, dilarikan ke rumah sakit, ke 2 rumah sakit. Begitu, Timi. Oke, berarti ada 14 korban selamat. Luka-luka yang mereka alami seperti apa? Ya, ada lecet, bahkan ada patah tulang dan macam-macam. Saat ini kita juga habis ini akan melihat langsung bagaimana melaporkan langsung bagaimana nanti kondisi para pasien, artinya para korban selamat dari kecelakaan maut kedua bus ini. Nah, lokasi area titik terjadi kecelakaan ini sebenarnya apakah memang termasuk jalur yang rawankah? Apa juga dikenal sebagai lokasi yang rawan kecelakaan atau bagaimana? Ya, jalur Geneng, artinya di Kecamatan Geneng sepanjang beberapa kilo di Kecamatan Geneng ini memang dari dulu memang menjadi titik rawan kecelakaan. Artinya angka kecelakaan cukup tinggi di jalur ini, di jalur Geneng, yang bahkan semua bus kendaraan memang melaju kencang, artinya ada jalur lurus yang cukup panjang, yang sehingga bahkan kerap memicu kecelakaan. Nah, jalur ini sebelum macet juga menjadi penyumbang angka tertinggi di lokasi ini, menjadi kawasan paling rawan terjadi kecelakaan karena bus besar melaju dengan kencang biasanya di wilayah-wilayah di sejalur di Kecamatan Geneng, begitu, Tim. Nah, penanganan saat ini bagaimana di lokasi? Apakah sudah hadir aparat dan apa yang sedang dilakukan dan efeknya terhadap lalu lintas bagaimana? Ya, sejak pagi begitu kecelakaan terjadi, kepolisian juga langsung tiba di lokasi, bahkan Kapolres juga ikut melakukan upaya evakuasi juga, artinya pengamanan jalan dan jalur lalu lintas macet total karena bus juga menghalangi badan jalan, menutup total badan jalan. Namun perlahan ini upaya evakuasi terus dilakukan sehingga jalur sudah mulai dibuka dan fokus kepolisian masih dalam penyelidikan dan juga mengumpulkan keterangan dari beberapa saksi yang bisa dimintai keterangan, misalnya dari penumpang, dari total 14 penumpang masing-masing bus, begitu. Baik, terima kasih Hendra Setiawan melaporkan dari Ngawi, Jawa Timur. Saudara, kami akan kembali lagi di Sapa Indonesia Pagi dengan Kompas Bisnis. Pertamina tengah mengkaji secara internal penghapusan Pertalite alias RON 90 ke BBM yang kadar oktannya lebih tinggi. Hasil kajian ini nantinya akan diusulkan ke pemerintah. Informasi selengkapnya di Kompas Bisnis. Sesaat lagi. Mini Oreo, cemil terus. Dia cerita ke saya, kenapa setiap minum dingin, saya merasa ngilu.
Itu semua karena memang dia memiliki kondisi gigi sensitif. Ada kemungkinan kondisi ini akan semakin memburuk. Saya merekomendasikan Sensodyne teruji secara klinis untuk menenangkan gigi yang sedang ngilu dan memberikan perlindungan hingga 24 jam. Sehingga kamu tidak perlu ragu lagi untuk mengonsumsi makanan dan minuman yang kamu suka. Ini sangat bagus. Punya nomor yang aktif selamanya. Dapatkan Bayu di konter terdekat. Untuk mereka yang bangun lebih pagi, agar bisa mendengarkan lebih awal. Untuk mendengar lebih banyak hal. Untuk memahaminya dan memperjuangkannya. Membaginya tepat waktu. Agar lebih banyak yang mendengar. Lebih banyak yang melihat. Dari generasi ke generasi. Dengan lebih pasti. Aqua percaya akan kebijaksanaan dan keajaiban alam. Aqua berasal dari gunung-gunung terpilih, bukan tempat yang mudah tercemar. Aqua disaring oleh lapisan bebatuan pelindung tanpa proses rekayasa. Aqua mengandung mineral alami tanpa tambahan zat berbahaya. Sehingga Aqua terasa dingin tanpa didinginkan. Jelaskan kalau tak semua air itu Aqua. Aqua 100% murni. Alah, lapar sih. Aha, Roma Makis abon aja. Ekstra abon, ekstra abon, ekstra energi. Roma Makis, banyak rasa, siap asik lagi. Sekarang isi 3 lebih banyak. Zing Trail Run is back. Get ready dengan Zing Shampoo dan taklukkan rute yang lebih menantang. Minggu 8 Oktober 2023. Register hari ini. Zing Trail Run, dare you to be more. Aqua percaya akan kebijaksanaan dan keajaiban alam. Aqua berasal dari gunung-gunung terpilih, bukan tempat yang mudah tercemar. Aqua disaring oleh lapisan bebatuan pelindung tanpa proses rekayasa. Aqua mengandung mineral alami tanpa tambahan zat berbahaya. Sehingga Aqua terasa dingin tanpa didinginkan. Jelaskan kalau tak semua air itu Aqua. Aqua 100% murni. Don't you wish your phone was fun like this? Don't you wish your phone could fit in here? Don't you? Samsung Galaxy Z Fold 5 and Z Flip 5. Get it now! Baru, Misiram rawit pingit ayam jerit. Satu-satunya di Indonesia dengan rawit asli. Pedasnya auto jerit. Cobain nih, di sedap rawit pingit ayam jerit. Minyak kenyal berpadu dengan gurihnya kaldu ayam yang bikin nagih. Sedapnya rawit pingit. Asli rawitnya bikin jerit sedapnya dari Niswa. Oreo wafer, 7 lapis, tebal, rasa coklatnya renyah. Oreo wafer baru, kemasan praktis 5 ribuan. Yuk cari Oreo wafer 5.000 sekarang. Minum 1 kaplet Cardano-Flex setiap hari bila perlu. Cardano-Flex mengandung glukosamin plus kalsium, vitamin D3, magnesium, dan zinc untuk bantu jaga kesehatan tulang dan sendi. Cardano-Flex bergerak dengan tulang dan sendi sehat. Waktunya internetan ngebut dengan promo spektakuler. Dapatkan double cashback total hingga jutaan rupiah. Dan gratis biaya pemasangan. Yuk langganan First Media sekarang mulai 200 ribuan aja.
Pertamina tengah mengkaji secara internal, saudara, penghapusan Pertalite alias RON 90 ke BBM yang kadar oktannya lebih tinggi. Ini akan jadi informasi pertama di Kompas Bisnis pagi ini bersama saya Paskali Siswari, saudara. Nah, hasil kajian ini nantinya akan diusulkan ke pemerintah. Pertamina saat ini mengkaji pencampuran Pertalite dengan etanol 7% dan akan menghasilkan Pertamax Green dengan RON 92. Kajian ini masuk dalam program Langit Biru tahap 2. Jika kajian dan usulan ini akan menjadi program pemerintah, maka harganya akan langsung diatur pemerintah karena tetap akan ada mekanisme subsidi dan kompensasi. Kajian ini dilakukan untuk menghasilkan BBM yang lebih bersih dan bisa menurunkan emisi atau gas buang kotor. Program Langit Biru tahap 2 ini adalah merupakan hasil kajian internal kami. Ini belum ada keputusan apapun dari pemerintah. Tentu ini akan kami usulkan dan akan kami bahas lebih lanjut. Dan tentu saja ketika ini menjadi program pemerintah, Pertamax 92, harganya pun tentu ini adalah regulated. Ya, tidak mungkin yang namanya JBKP harganya diserahkan ke pasar karena ada mekanisme subsidi atau kompensasi di dalamnya. Kami mengusulkan ini adalah karena itu lebih baik gitu ya. Kalau misalnya dengan harga yang sama, tetapi masyarakat mendapatkan yang lebih baik, dengan oktan number lebih baik, sehingga itu untuk mesin juga lebih baik, sekaligus emisinya juga menurun, why not? Gitu. Jadi usulannya itu, tetapi kembali lagi supaya tidak jadi perdebatan di publik, saya ingin menjelaskan bahwa ini adalah hasil kajian internal kami. Kita akan bahas pagi ini soal kajian penggantian Pertalite ke BBM yang lebih hijau. Pagi ini bersama Direktur Eksekutif Energy Watch, Daimas Arangga. Halo, selamat pagi Mas Daimas. Selamat pagi juga Mbak Paskali, apa kabar? Baik Mas, kita bahas soal ini wacana kajian Pertamina untuk mengurangi Pertalite dan mengganti ke yang lebih hijau. Pertanyaannya, waktunya tepatkah kalau dilakukan dalam jangka waktu mungkin tahun ini? Iya, kita kembali lagi ya, bagaimana urgensi untuk menghapus Pertalite menjadi Pertamax. Yang pertama, saya mau lihat bagaimana nilai keekonomian Pertamax tentunya pasti lebih tinggi dibandingkan Pertalite, yang mana itu juga berpotensi akan menambah beban subsidi negara, Mbak Paskalis. Yang kedua, di sini kita juga perlu merujuk pada Kepmen ESDM nomor 37 terkait JBKP. Tadi sempat dibahas juga ya oleh Bu Nike, itu akan dikembalikan lagi. Pertamina hanya mengusulkan. Nah, itu juga bagian dari salah satu variabel yang perlu dipertimbangkan. Lalu yang ketiga terkait emisi. Saya rasa BBM dengan oktan number 90 itu sudah cukup sesuai dengan kondisi kendaraan yang ada di Indonesia, apalagi memang mayoritas memang pengguna motor yang mana kompresi mesinnya tidak begitu tinggi sehingga RON 90 dirasa sudah cukup. Begitu pula mobil-mobil yang memang beredar, masih cukup banyak mobil dengan cc antara 1000 sampai 1500 yang mana tidak membutuhkan bahan bakar dengan kebutuhan kompresi tinggi ya. Seperti RON di atas 90. Mungkin 3 poin itu dulu. Satu lagi mengenai emisi, saya rasa tidak cukup signifikan ya. Apabila kita mengubah dari 90 ke 92, memang cukup, tapi dari 3 poin yang tadi saya sampaikan, apakah memang itu layak dan akhirnya menjadi sebuah urgensi untuk menghapus Pertalite menjadi Pertamax seperti itu, Mbak. Oke, ini mungkin yang ada beberapa poin yang tadi Mas Daimas berikan, tapi saya penasaran soal emisi. Ini kan Mas Daimas bilangnya RON 90 ke 92 sebenarnya tidak terlalu berbeda jauh begitu. Tapi tadi kajian yang akan dilakukan Pertamina adalah Pertamaxnya ditambah embel-embel green yang harapannya adalah lebih hijau. Kalau itu terjadi ada Pertamax Green 92, sebenarnya signifikansinya akan berubah nggak dibandingkan dengan RON 92 yang saat ini dikonsumsi? Signifikansinya hanya di sisi 7% dari bahan bakar fosil tersebut diganti menjadi basisnya bukan fosil, Mbak Paskalis. Namun emisi yang keluar seperti CO dan juga NOx itu masih cukup sama. Di sini selain berbicara emisi tadi ya,
7% ini juga akan kabarnya akan disuplai dari bioetanol yang memang diproduksi di dalam negeri. Mungkin ini akan menjadi sebuah gerakan untuk lebih hijau si bahan bakar yang memang kita pakai di sini. Namun sekali lagi ini bukan menjadi sebuah urgensi untuk menghapus Pertalite menjadi Pertamax Green atau Pertamax yang memang konvensional. Kalau tadi ada campuran etanol 7%, ada juga kemungkinan memakai salah satunya adalah bioetanol yang dibuat di dalam negeri. Apakah nanti harganya kemungkinannya bisa lebih murah dibandingkan dengan Pertamax yang saat ini dijual? Dan kalau begitu, apakah kalau nih misalnya nanti benar-benar disetujui oleh pemerintah akan diganti menjadi Pertamax, perlukah subsidi dari pemerintah untuk BBM baru itu? Ya, kita perlu melihat dari berbagai aspek ya. Di satu sisi memang itu akan mendukung seperti halnya diesel yang memang saat ini sudah sampai di 35% ya, campuran menggunakan palm oil dan juga minyak yang lain. Dan ini mungkin juga yang didorong oleh Pertamina bagaimana pemanfaatan bioetanol sebagai campuran untuk Pertamax atau bahan bakar yang lain. Nah, di sini terkait harga pasti akan merujuk pada keekonomian dan juga harga global. Bagaimana harga keekonomian yang memang sudah ditetapkan itu nanti akan berfluktuasi juga berdasarkan dari harga komoditas tersebut. Kita perlu melihat tadi ketika misalnya Pertamax ini disubsidi menjadi JBKP, tentunya ini juga mekanisme penetapan harganya tidak hanya berhenti di Pertamina, namun ini menjadi bahan bakar jenis penugasan khusus yang memang menjadi tanggung jawab negara. Lagi-lagi kita kembali ke pertanyaan awal, apakah memang ini sebuah urgensi untuk memberikan Pertamax subsidi seperti Pertalite atau mungkin juga Pertalite-nya dihapuskan? Ini masih menjadi pertanyaan juga di ranah kami para pengamat melihat bagaimana proses kajian ini berjalan. Lalu satu sisi lagi kita kalau menimbang ya Pertalite saat ini sudah disubsidi, Pertamax itu mengikuti harga pasar. Apakah memang menjadi sebuah urgensi untuk mendorong Pertamax yang memang lebih hijau untuk disubsidi sebagai pengurang emisi. Seperti itu Mbak Paskalis. Oke, kembali bicara soal urgensi, sepertinya saat ini belum dibutuhkan, tapi kita kembali berandai-andai, Mas Daimas, kalau nanti memang ternyata diputuskan tidak ada lagi RON 90, apakah artinya SPBU swasta yang saat ini masih menjual RON 90 juga harus menghapus dari daftar jual mereka? Nah, untuk itu memang tidak ditetapkan ya, belum ada landasan yang mengharuskan penghapusan RON 90 saat ini. Jadi kalau misalnya memang itu pada praktiknya nanti diharuskan untuk menghapus peredaran bahan bakar RON 90, tentunya perlu ada Kepmen ataupun landasan regulasi yang mengharuskan seperti itu Mbak Paskalis. Dan juga tadi yang saya lihat latar belakangnya tidak hanya Indonesia tapi negara-negara lain dengan kondisi yang sama itu juga masih menggunakan RON 90. Melihat bagaimana di Indonesia penggunaan motor dengan cc 150 ke bawah yang memang tidak memerlukan kompresi tinggi dan juga mobil-mobil dengan cc 1500 ke bawah yang saat ini sangat banyak beredar, itu nampaknya tidak ada urgensi untuk menghapus BBM RON 90. Oke, karena tadi juga perbedaannya ternyata tidak terlalu signifikan ya Mas, emisinya untuk 90 dan 92. Betul, Mbak Paskalis. Oke, jadi kajian ini tentu membutuhkan benar-benar faktor-faktor yang mumpuni untuk bisa menghasilkan apakah nanti sudah tidak ada lagi RON 90 di Indonesia. Mas Daimas, terima kasih sudah berbagi pandangan pagi ini di Kompas Bisnis. Sehat selalu. Sehat selalu, terima kasih banyak Mbak Paskalis. Saudara, Kompas Bisnis akan segera kembali dengan informasi penerbangan komersial dan operasional Bandara Soekarno-Hatta dipastikan akan berjalan normal saat gelaran KTT ASEAN ke-43. Jangan kemana-mana, kami akan segera kembali. Don't you wish your phone was fun like this? Don't you wish your phone could fit in here? Don't you? Samsung Galaxy Z Fold 5 and Z Flip 5. Get it now!
akan terasa gigi ngilu kalau minum dingin. Itu semua karena memang dia memiliki kondisi gigi sensitif. Ada kemungkinan kondisi ini akan semakin memburuk. Saya merekomendasikan Sensodyne memberikan perlindungan hingga 24 jam. Ini sangat bagus. Torabika Cappuccino nomor 1 di dunia. Biji kopinya pilihan dengan susu New Zealand. Choco granulnya coklat habis, tapi kopinya masih beras. Perfect balikin mood. Torabika Cappuccino nomor 1 di dunia. Kala ditemani gurih kentalnya kuah miso, pula rumah wijen yang otentik, kehangatannya ingin terus keurangi. Indomie Ramen Series, nikmat otentiknya Pang Soko. Mini Oreo, cemil terus. Don't you wish your phone was fun like this? Don't you wish your phone looked more like this? Don't you wish your phone could flex like this? Don't you wish your phone could fit in here? Don't you? Samsung Galaxy Z Fold 5 and Z Flip 5. Get it now! Waktunya internetan ngebut dengan promo spektakuler. Dapatkan double cashback total hingga jutaan rupiah. Dan gratis biaya pemasangan. Yuk langganan First Media sekarang mulai 200 ribuan aja. Cita rasa Italia sebenarnya Wafelo. Krimnya lumer bisa digeser. Pilih wafer ya wafer Italia. Wafelo. Aqua percaya akan kebijaksanaan dan keajaiban alam. Aqua berasal dari gunung-gunung terpilih, bukan tempat yang mudah tercemar. Aqua disaring oleh lapisan bebatuan pelindung tanpa proses rekayasa. Aqua mengandung mineral alami tanpa tambahan zat berbahaya. Sehingga Aqua terasa dingin tanpa didinginkan. Jelaskan kalau tak semua air itu Aqua. Aqua 100% murni. Tapin, salah satu kabupaten di Kalimantan Selatan dengan sumber daya alam melimpah serta lokasi wisata yang berpotensi untuk dikembangkan. Salah satunya kawasan ekowisata Bekantan di Lok Buntar. Upaya apa saja yang dilakukan pemerintah Kabupaten Tapin untuk mengembangkan ekowisata Bekantan serta bagaimana perkembangannya hingga saat ini? Bincang kita. Pemkab Tapin kembangkan ekowisata Bekantan. Kamis 31 Agustus pukul 9:30 pagi di Kompas TV. Dipersembahkan oleh Aqua percaya akan kebijaksanaan dan keajaiban alam. Aqua berasal dari gunung-gunung terpilih, bukan tempat yang mudah tercemar. Aqua disaring oleh lapisan bebatuan pelindung tanpa proses rekayasa. Aqua mengandung mineral alami tanpa tambahan zat berbahaya. Sehingga Aqua terasa dingin tanpa didinginkan. Jelaskan kalau tak semua air itu Aqua. Aqua 100% murni. Oreo wafer, 7 lapis, tebal, terasa coklatnya, renyah. Oreo wafer baru, kemasan praktis 5 ribuan. Yuk cari Oreo wafer 5.000 sekarang. Kala ditemani gurih kentalnya kuah miso, pula rumah wijen yang otentik, kehangatannya ingin terus keurangi. Indomie Ramen Series, nikmat otentiknya Pang Soko. Kalah. Lapar sih. Aha, Roma Makis Abon aja. Ekstra abon, ekstra abon, ekstra energi. Roma Malkis, banyak rasa, siap asik lagi. Sekarang isi 3 lebih banyak. Bandara Soekarno-Hatta Tangerang, Banten mempercantik diri untuk menyambut para pemimpin negara ASEAN. Pemimpin negara ASEAN akan tiba di Jakarta mulai 4 September untuk menghadiri KTT ASEAN ke-43. Beberapa fasilitas yang disiapkan mulai dari parkir khusus pesawat bagi tamu negara, penyambutan seremonial, ruang pertemuan, hingga pengamanan ekstra di gedung VIP hingga di luar gedung. Kedatangan para pemimpin negara akan dipusatkan di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta dan dipastikan penerbangan komersil akan berjalan normal.
Total ada 6.341 personil TNI Polri disiagakan untuk keamanan saat kedatangan para pemimpin negara maupun delegasi ASEAN. Yang tak kalah penting saat pelaksanaan KTT ASEAN ke-43 di Jakarta adalah pasokan listrik. Bagaimana kesiapan PLN jelang KTT ASEAN? Jurnalis Kompas TV Masni Rahmawati akan melaporkan langsung dari lokasi apel PLN. Masih jadi apa saja yang disiapkan PLN untuk gelaran Akbar pekan depan? Lurus. Iya, pas kali itu juga saudara, memang untuk persiapan sendiri itu disebutkan oleh Direktur Utama PT PLN Darmawan Prasojo menyebutkan sudah ada persiapan end-to-end, yaitu dari pembangkit di mana semua kondisi energi yang digunakan itu energi primer seperti gas, minyak, batu bara juga ini sudah kondisi dalam kondisi yang sangat siap. Juga seperti pembangkit, transmisi, operasi sistem, distribusi, retail, K3L, layanan teknik, IT support juga sudah standby dan juga sudah sangat siap untuk mengawal juga menyambut KTT ASEAN yang akan dilaksanakan pada tanggal 5 hingga 7 September 2023 di Jakarta. Dari Direktur PLN sendiri juga menyebutkan bahwa sistem pembangkit yang digunakan nantinya itu untuk gardu induk dan transmisi itu untuk Jakarta, Jawa juga Bali juga sudah siap, tidak hanya difokuskan pada Jakarta juga, tapi juga difokuskan pada Pulau Jawa dan juga Bali. Dan juga sistem planningnya itu untuk meningkatkan pasokan berlapis dan juga redundant dan spinning reserve. Ini merupakan pernyataan dari Direktur Utama PLN Darmawan Prasojo. Kemudian juga secara sistem planning kita melakukan suatu peningkatan keandalan sistem kelistrikan, baik itu dengan pasokan yang berlapis, kemudian juga adanya suatu redundancy, kemudian kita tambahkan juga spinning reserve, sehingga kondisi sistem kelistrikan dalam menghadapi KTT ASEAN ini ada 10 lokasi pengamanan dan juga pengawalan terhadap kelistrikan untuk mengawal dari KTT ASEAN di Jakarta ini. Ada 10 lokasi pengaman yaitu JCC, Istora Senayan, Gedung ASEAN, Bandara, TMII dan juga Stadion Akuatik serta hotel dan juga rumah sakit yang akan nanti bersiap untuk KTT ASEAN 2023 ini. Juga untuk pengamanan listrik venue utama itu juga ada di Hutan Kota Plantaran, JCC Sekretariat ASEAN juga Sasono Utomo TMII. Dari apel persiapan tadi dari Direktur Utama PLN menyebutkan bahwa ada 955 personil yang dikerahkan untuk mengawal kelistrikan di KTT ASEAN ini dan juga ada 11 unit gardu bergerak dan juga 9 unit UPS serta 25 kendaraan roda 4 dan 31 kendaraan roda 2 yang sangat bersiap untuk mengawal kelistrikan dari KTT ASEAN. Dan juga ada yang disebutkan bahwa ada satu pembangkit listrik PLTU yang diturunkan yakni Suralaya, dan di mana ini nantinya untuk mengurangi polusi udara yang di mana itu ada isu bahwa polusi udara ini disebabkan oleh pembangkit listrik tenaga uap, dan juga untuk dari KTT ASEAN ini akan berbasis pada energi baru terbarukan dan juga nanti akan ada 94 charger station kendaraan listrik yang nantinya ada 74 SPKLU dan 5 SPLU. Paskalis. Terima kasih Mas Rahmawati melaporkan langsung dari tempat apel PLN untuk kesiapan listrik ASEAN. Sampai Indonesia Pagi akan segera kembali, saudara, jangan kemana-mana. Don't you wish your phone was fun like this? Don't you wish your phone looked more like this? Don't you wish your phone could flex like this? Don't you wish your phone could fit in here? Don't you? Samsung Galaxy Z Fold 5 and Z Flip 5. Get it now! Mini Oreo, cemil terus. Mie oven, pilihan lebih sehat. Pembuatannya di oven, bukan digoreng. Air rebusannya jernih. Resmi diakui sebagai pilihan sehat. Enak banget. Lebih sehat, enak lagi. Mie oven.
Terus, enaknya terus. Manis asam, chewy, manis asam, chewy, manis asam, chewy. Terus, gak nempel di gigi. Slay, olay. Aqua percaya akan kebijaksanaan dan keajaiban alam. Aqua berasal dari gunung-gunung terpilih, bukan tempat yang mudah tercemar. Aqua disaring oleh lapisan bebatuan pelindung tanpa proses rekayasa. Aqua mengandung mineral alami tanpa tambahan zat berbahaya. Sehingga Aqua terasa dingin tanpa didinginkan. Jelaskan kalau tak semua air itu Aqua. Aqua 100% murni. Torabika Cappuccino nomor 1 di dunia. Biji kopinya pilihan dengan susu New Zealand. Choco granulnya coklat habis, tapi kopinya masih berasa. Perfect balikin mood. Torabika Cappuccino nomor 1 di dunia. Cita rasa Italia sebenarnya. Krimnya lumer bisa digeser. Pilih wafer ya wafer Italia. Wafello. Bersama Soklin merawat bangsa. Soklin untuk Indonesia selamanya. Dirgahayu Indonesia. Wingscare. Don't you wish your phone was fun like this? Don't you wish your phone could fit in here? Don't you? Samsung Galaxy Z Fold 5 and Z Flip 5. Get it now! Mini Oreo, cemil terus. Ultra Fruit reda lega rasanya. Aqua percaya akan kebijaksanaan dan keajaiban alam. Aqua berasal dari gunung-gunung terpilih, bukan tempat yang mudah tercemar. Aqua disaring oleh lapisan bebatuan pelindung tanpa proses rekayasa. Aqua mengandung mineral alami tanpa tambahan zat berbahaya. Sehingga Aqua terasa dingin tanpa didinginkan. Jelaskan kalau tak semua air itu Aqua. Aqua 100% murni. Oreo wafer, 7 lapis, tebal, terasa coklatnya renyah. Oreo wafer baru, kemasan praktis 5 ribuan. Yuk cari Oreo wafer 5.000 sekarang. Saudara, hari Rabu kemarin, LRT Jabodebek mengalami gangguan hingga mengakibatkan keterlambatan LRT. Gangguan LRT dipicu pintu gerbong yang tidak bisa menutup di stasiun Cikunir. Para pengguna sempat mengeluhkan hal ini. Nah, seperti apa situasi pagi ini di stasiun LRT Cikunir, Bekasi, Jawa Barat? Kita akan segera tanyakan kondisinya kepada jurnalis Kompas TV, Fedriska Ananda, yang sudah bersiap untuk melaporkan situasi di sana. Rizka, kemarin sempat ada gangguan, bagaimana situasi LRT pagi ini? Fedriska. Ya Bayu, tentu pada pagi ini situasinya sangat berbeda jika dibandingkan dengan kemarin, di mana kemarin ini sempat ada kendala begitu terkait dengan pelang otomatis ataupun pintu otomatis dari kereta LRT ini sendiri, di mana kemudian mengakibatkan penumpukan penumpang yang terjadi di stasiun Cikunir. Nah, memang kalau misalkan berdasarkan pantauan kami pada hari ini kemudian LRT sudah dapat beroperasi kembali secara normal, dan masyarakat pun kalau misalkan kami pantau sejak tadi pagi ini sudah banyak yang masih banyak gitu ya, masih menggunakan LRT sebagai alternatif moda transportasi yang digunakan kemudian untuk berangkat ke kantor ataupun menuju ke Jakarta. Namun selain itu memang sudah dapat beroperasi kembali, namun ada beberapa catatan ataupun
hal-hal yang dikeluhkan oleh masyarakat. Jika kalau misalkan kami rangkum, ini ada beberapa poin, Bayu, di mana ini adalah salah satunya terkait dengan waktu tunggu yang lama. Ini terutama pada jam-jam yang telah melewati rush hour ataupun setelah melewati jam 9, di mana ini kalau misalkan informasi yang kami dapatkan, kereta per kereta ini jaraknya bahkan hingga sampai 30 hingga 1 jam. Nah, inilah yang kemudian dikeluhkan oleh masyarakat, di mana memang masyarakat ini masih perlu menggunakan moda transportasi LRT ini meskipun tidak di rush hour begitu ya. Artinya bukan tidak di jam-jam sibuk. Nah, kemudian ini adalah terkait dengan jam operasional. Kalau misalkan kami mengutip dari laman resmi dari KAI, ini pukul 5 pagi hingga pukul 18 ini masih disayangkan oleh masyarakat karena memang masyarakat masih perlu menggunakan moda transportasi LRT dari Jakarta menuju ke Bekasi ketika jam-jam pulang kantor, Bayu. Baik, Fedris Kananda, terima kasih laporan Anda dari kawasan Cikunir. Dan saudara, kami masih akan kembali untuk Anda dengan bagian terakhir dari Sapa Indonesia Pagi hari ini. Kami segera kembali. Terasa Italia sebenarnya. Wafelo. Krimnya lumer bisa digeser. Pilih wafer ya wafer Italia. Wafelo. Don't you wish your phone was fun like this? Don't you wish your phone could fit in here? Don't you? Samsung Galaxy Z Fold 5 and Z Flip 5. Get it now. Mini Oreo, cemil terus. Kala ditemani gurih kentalnya kuah miso, beraroma wijen yang otentik, kehangatannya ingin terus keurangi. Indomie Ramen Series, nikmat otentiknya Pangsako. Torabika Cappuccino nomor 1 di dunia. Biji kopinya pilihan dengan susu New Zealand. Choco granulnya coklat habis, tapi kopinya masih beras. Perfect balikin mood. Torabika Cappuccino nomor 1 di dunia. Terus, enaknya terus. Manis asam, chewy, manis asam, chewy, manis asam, chewy. Oleh terus. Gak nempel di gigi. Slay, oleh. Ma, minum dulu biar nggak capek. Senang kan melihat anak tumbuh dengan baik bersama Morinaga Cilgo, nutrisi berkualitas untuk dukung daya tahan tubuh, bantu tumbuh kembangnya. Morinaga Cilgo. Wah, makan. Udah nggak takut kolesterol naik nih. Kan habis makan langsung Benecol. Lanstan olesternya, hajar kolesterol dari makanan yang habis kita makan. Nutri Benecol. Alah, lapar sih. Aha, Roma Makis Abon aja. Ekstra abon, ekstra energi. Roma Malkis, banyak rasa, siap asik lagi. Sekarang isi 3 lebih banyak. Telinga gatal? Telinga kotor? Jangan dikorek. Teteskan Vital Ear Oil sebagai obat tetes antiseptik rongga telinga Anda. Vital Ear Oil diproduksi oleh Medicon. Baru Misuda rawit pingit ayam jerit. Satu-satunya di Indonesia dengan rawit asli. Pedasnya auto jerit. Cobain nih, di sedap rawit pingit ayam jerit. Minyak kenyal berpadu dengan gurihnya kaldu ayam yang bikin nagih. Sedapnya rawit pingit. Asli rawitnya bikin jerit sedapnya dari Iswa. Mau mengiklankan usaha kamu dengan harga terjangkau? Langsung aja ke pasangiklan.com. Pasang iklan segampang upload, bayar, tayang. Ada beragam paket yang bisa kamu pilih di pasangiklan.com. Mulai dari harga Rp50.000 sampai harga Rp1.000.000. Iklan kamu akan tayang di jaringan media milik Kompas Gramedia. Jadi, iklan kamu berpotensi dilihat oleh 270 juta pembaca. Di pasangiklan.com, kamu bisa memilih jenis iklan yang ingin ditayangkan. Kamu bisa memilih iklan untuk ditayangkan di website, Instagram, atau iklan baris di koran Kompas. Di pasangiklan.com,
Kamu nggak perlu khawatir, karena setelah iklan ditayangkan, kamu akan mendapatkan informasi mengenai perkembangan iklan berupa laporan performa untuk iklan digital Instagram, serta notifikasi penayangan untuk iklan baris di koran Kompas. Jadi, mau pasang iklan yang dilihat banyak orang dengan harga terjangkau? Segampang upload, bayar, lalu tayang? Tunggu apa lagi? Langsung aja ke pasangiklan.com. Ultra Florida, lega rasanya. Ya, saya bersama Timothy Marbun lagi sekarang. Seperti biasa, ini sudah menjadi bagian akhir atau segmen terakhir Sapa Indonesia Pagi hari ini di 31 Agustus 2023. Saya dan Timothy, mungkin ini siaran terakhir di Sapa Indonesia Pagi di Kompas TV. Bukan berarti nanti kita nggak muncul di Kompas TV. Nggak tahu juga kalau diajak, kita kan anaknya kalau diajak. Kalau nggak diajak ya nggak muncul. Gitu. Betul. Biasanya teman-teman kita suka bilang tidak terasa sudah 2,5 jam kita menemani. Ya, kita sekarang tidak terasa sejak 5 Januari 2015. Tidak terasa sudah 8,5 tahun kita menemani Anda pagi-pagi di Sapa Indonesia Pagi. Tenang, Sapa Indonesia Paginya nggak kemana-mana. Sapa Indonesia Pagi tetap ada. Berita-beritanya tentu akan dikemas ala Sapa Indonesia Pagi. Obrolan juga. Apalagi. Betul. Cuma kitanya nggak ada. Jadi nantikan terus Sapa Indonesia Pagi bersama anak-anak muda. Kita sih masih muda. Tapi ada yang lebih muda. Saya masih muda. Kalau saya. Ya, saya juga. Oh iya. Tapi nanti ada teman-teman kita di Sapa Indonesia Pagi. Besok juga akan ada pukul 7 waktu Indonesia bagian Barat dengan wajah-wajah baru. Ya. Sapa Indonesia Pagi, nggak baru-baru amat. Anda juga mungkin sudah melihatnya selama sebulan terakhir di Sapa Indonesia Pagi. Banyak yang bertanya kenapa Bayu dan Timothy kok jarang berdua lagi. Karena kita slack. Enggak. Karena kita memberikan kesempatan di Sapa Indonesia Pagi seperti apa kepada teman-teman kami yang sebentar lagi akan mengisi Sapa Indonesia Pagi. Dan pertanyaannya, saya dan Timothy akan kemana? Kami akan hadir di Instagram kami, Bayu_Sutiono. Timothy? Saya @Timarbun. Ya. Dan kemana kita besok? Saya sih sudah tahu. Modeling. Bukan. Saya yang pasti di dunia modeling. Rencana saya besok adalah bangun siang. Bangun siang, betul ya Tim ya? Ya, kita akan ketemu lagi di berbagai kesempatan. Kita nggak akan kemana-mana. Kami masih akan siaran begitu. Di kesempatan kali ini saya sama Timothy Marbun ingin mengucapkan terima kasih untuk Anda, pemirsa setia Sapa Indonesia Pagi dan juga Kompas TV, juga semua teman-teman kami yang berada di belakang layar selama ini yang mendukung kita, produser eksekutif, produser show, seluruh news redaksi, teman-teman di balik kamera, teman-teman kameramen yang sekarang angkat semua, dan selama 8,5 tahun kami di sini, hari ini kami diantri untuk foto bareng. Kalian kemana aja? 8,5 tahun nggak ada yang ngajak foto? Nggak ada, baru hari ini. Terima kasih juga buat pemirsa Sapa Indonesia Pagi yang suruh ketemu di jalan juga, yang bilang Mas Bayu mana, Timothy mana gitu. Ya. Tegur kita juga akan makin, ya kalau kita kan nggak bisa negor duluan, takutnya nggak kenal. Takutnya nggak nonton Sapa Indonesia Pagi kan. Ya, terima kasih untuk Anda semua, tentu saja yang menyaksikan. Kita berjumpa lagi dalam lain kesempatan. Selamat menikmati program-program Kompas TV. Ya. Semoga ada kesempatan lain bertemu dengan saya Timothy Marbun dan Bayu Sutiono. Saya hampir lupa namanya kan. Ya, sampai 1 bulan ini nggak siaran bareng kecuali hari ini, jadi sudah lama nih kita nggak ketemu bareng. Sekali lagi, terima kasih untuk semua dukungan Anda untuk Sapa Indonesia Pagi dan Kompas TV. Kita akan berjumpa lagi di kesempatan yang lain. Terima kasih. Terakhir kalinya. Kita bilang sampai jumpa.
pemilu. Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Bincang Kita, dipersembahkan oleh Saudara, Kabupaten Tapin merupakan salah satu wilayah di Provinsi Kalimantan Selatan yang bukan hanya memiliki sumber daya alam yang melimpah, namun juga tempat atau objek wisata yang sangat menarik dan berpotensi untuk dikembangkan. Salah satunya adalah ekowisata Bekantan di Lok Buntar yang memiliki potensi dan juga menjadi konservasi bagi primata Bekantan. Lantas apa saja upaya dari Kabupaten Tapin untuk melestarikan Bekantan di kawasan ekowisata ini dan bagaimana perkembangannya? Kita akan simak selengkapnya di Bincang Kita selama 30 menit ke depan bersama saya Egit Hapsari. Untuk membahasnya saat ini sudah hadir narasumber saya pada hari ini Bupati Tapin Bapak Dr. Andes Haji Muhammad Arifin Arpan MM. Selamat pagi Pak Arifin. Selamat pagi. Apa kabar, sehat Pak? Sehat, alhamdulillah. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya bersama Bincang Kita pada pagi hari ini. Dan narasumber kita yang kedua adalah Bapak Jenny selaku Manajer Departemen Manajemen Ekowisata PT Antang Gunung Meratus atau PT AGM. Halo, apa kabar Pak Jenny? Baik Bu, alhamdulillah. Sehat? Sehat, alhamdulillah. Wah, luar biasa, ini dua tamu kita datang jauh-jauh dari Kalimantan Selatan, dari Tapin ya. Siap. Semoga sehat-sehat selalu Bapak-Bapak. Nah, pertama mungkin kita mau mengajak saudara Kompas TV untuk berkenalan terlebih dahulu ya. Mungkin Pak Arifin bisa dijelaskan bagaimana sih Pak wajah Kabupaten Tapin? Wajah Kabupaten Tapin itu yang pertama dulu dari 13 kabupaten kota yang ada di Kalimantan Selatan, Tapin adalah salah satu kabupaten yang di tengah-tengah antara di penghujung kota ini, kota kabupaten, dan dari bandara dari Samsudin Nur itu kurang lebih perjalanan ke Tapin 2 jam. Dan sementara ini Tapin mempunyai luasan area itu seluas 2.174 km persegi. Dari luasan itu bahwa Tapin mempunyai lahan pertanian cukup luas, itu seluas 65%. Kemudian 20% adalah perkebunan sawit dan karet, selebihnya 15% adalah area pertambangan. Nah, kemudian saya selaku Bupati Tapin masuk pada 2013, saya mencoba karena pertaniannya cukup luas, saya mencoba mengambil sesuai dengan kebijakan Bapak Presiden Republik Indonesia bahwa beliau masuk mengutamakan perekonomian. Sehingga dengan lahan yang luas ini saya coba pertanian itu kita kembangkan dengan baik. Terbukti sampai sekarang dengan luasan 61.000 hektar persawahan dan tanamnya 87.000 bisa kita kembangkan dengan baik. Dan bahkan kita bisa memberi hasil panen kita dalam 1 kali panen, kita itu rata-rata 3 kali panen. 2 kali panen padi, 1 jagung. 1 kali panen padi, kita cukup makan untuk 1 tahun. Artinya, kalau kita 2 kali panen, berarti satunya itu diberikan kepada kabupaten kota atau provinsi ya tetangga kita. Alhamdulillah kita ada kontrak dengan Provinsi Kalimantan Tengah juga, kemudian Kaltim, dan sekarang sudah berjalan. Baik, luar biasa sekali berarti potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Kabupaten Tapin ya Pak. Iya. Terus bagaimana dengan keanekaragaman hayati, flora dan fauna yang ada di Tapin? Di sana cukup bagus, bahwa seperti kemarau sekarang ini memang sebenarnya menjadi tantangan bagi kita. Bagaimana alam kita jangan kebakaran, dan bagaimana alam kita kelola dengan baik, bagaimana masyarakat kita misalnya menanam atau misalnya mengerjakan pertaniannya jangan mengganggu atau membakar-bakar gitu. Dan akhirnya saya coba demikian, dan kami
saat itu memang 2017 itu sama dengan sekarang, itu ada kemarau panjang. Habis alam kita kebakar, sampai area pertanian juga begini, ada yang kebakar juga. Nah kemudian ada yang sangat kasihan dengan ini, dengan apa namanya Bakantan kita yang ada di Tapin itu pada lari dia, karena makanan dia tidak ada lagi. Akhirnya ada pemikiran dari kami pemerintah daerah bekerja sama dengan PT Antang Gunung Meratus untuk mengelola Bakantan di lokasi sana. Bakantan ini sangat mudah. Kita coba tanam ininya dulu, tanam aja pohon-pohonan yang menjadi makanan mereka kembali lagi. Setelah kembali dikelola terus oleh PT Antang Gunung Meratus, pada akhirnya sampai sekarang Bakantan itu tidak keluar lagi dari kawasan itu, karena dijaga dengan baik, diberikan isinya karena saluran air yang tidak api tidak masuk lagi. Nah, dijaga oleh petugasnya, kemudian dikasih makan, menjadi akrab lah antara kita pengelola dengan Bakantannya itu. Nah kemudian yang sangat menarik juga bahwa objek wisata ini di samping istilahnya masyarakat kita di daerah dan dari luar daerah juga ada yang datang ke sana melihat. Karena apa namanya mereka muncul itu pagi dan sore. Oh, oke. Jadi ada waktunya tersendiri. Ada waktunya. Ya. Alhamdulillah jalan lancar lah. Karena bagaimanapun kami dengan PT Antang Gunung Meratus ini ya di samping saya melakukan penghijauan ya Bakantan itu harus jaga juga. Dari sekian banyak program begitu, mengapa seorang Haji Muhammad Arifin Arpan itu begitu peduli sekali terhadap program penghijauan, utamanya untuk melestarikan Bakantan di Tapin? Salah satunya. Karena saya melihat bagaimanapun kota itu kalau tidak dihijaukan mana mungkin orang bisa datang. Kelihatan gersang, apalagi kan ada tambangnya kan 15%. Saya mencoba tambang itu kan direklamasi, lakukan penghijauan juga dibantu dari PT Antang Gunung Meratus juga. Mereka istilahnya setiap kali ada kegiatan walaupun kecil, tapi secara rutin, itu di saat hari besar, kemarin kan pada 17 Agustus, kita dengan PT Antang Gunung Meratus, kita melakukan penghijauan. Itu kita laksanakan terus menerus. Nah sekarang kan sudah mulai hijau rantau, kita penghijauannya mulai kota, menyebar ke desa-desa gitu. Jadi mudah-mudahan besok itu Tapin itu menjadi kota yang hijau lah gitu. Oke, amin, semoga ya Pak ya. Nah pastinya untuk menjalankan program penghijauan dan juga ekowisata Bakantan di Lok Buntar ini, pemerintah Kabupaten Tapin ini mengajak pihak swasta, ini salah satunya adalah PT Antang Gunung Meratus atau PT AGM ya. Nah Pak Jenny, ini apa yang melatar belakangi AGM sehingga ayo kita bekerja sama dengan Kabupaten Tapin untuk melestarikan dan juga menjaga habitat dari Bakantan? Pertama kami dengan pemerintah Kabupaten Tapin itu melihat habitat asli Bakantan yang berdampingan dengan jalur kanal transportasi PT Antang Gunung Meratus yang berpotensi menjadi ahli fungsi lahan. Yang kedua, komitmen PT Antang Gunung Meratus terkait bertanggung jawab terhadap sosial dan lingkungan untuk pembangunan berkelanjutan sebagai pilar society keanekaragaman hayati. Langkah-langkah apa saja Pak yang sudah dilakukan dengan Kabupaten Tapin itu untuk turut mengembangkan bersama ekowisata dari Bakantan ini? Langkah awal kami dengan pemerintah kabupaten Kabupaten Tapin yaitu membuat blueprint perencanaan kawasan pengembangan ekowisata Bakantan bersama dengan pemerintah Kabupaten Tapin dengan melibatkan Bapak Profesor Ali Kodra sebagai ahli konservasi dari Institut Pertanian Bogor. Untuk tanggapannya sendiri dari Kabupaten Tapin sendiri melihat semangat dari PT AGM untuk turut bersinergi dengan Kabupaten Tapin untuk melestarikan Bakantan bagaimana nih Pak? Ya itu tadi. Saya senang, biasanya kalau perusahaan itu kepeduliannya tinggi gitu, kepeduliannya. Karena bagaimanapun keberadaan perusahaan jangan sampai kan artinya ada pembicaraan bahwa PT Antang Gunung Meratus hanya bisa merusak alam aja, tapi kepeduliannya itu juga tinggi juga. Artinya dia melakukan reklamasi atas tambang yang sudah dilakukan, dia melakukan penghijauan di kota yang sesuai dengan keinginan kami pemerintah daerah harus dihijaukan. Kemudian mereka juga isinya bergerak di bidang pertanian juga, ikut serta juga.
Karena sering saya diskusikan dengan kawan-kawan, bagaimanapun kadang-kadang bisa malam sampai ngopi, kita duduk-duduk bersama, kita bicarakan sama-sama. Santai Karena, aja gitu. Iya, releks aja lah. Karena bagaimanapun kita berpikir sebagai seorang bupati tidak mungkin bisa melakukan, tidak bisa mengembangkan istilahnya alam kita itu kalau tanpa bantuan orang lain, tanpa bantuan pihak ketiga, terutama pihak pertambangan itu PT Antang Gunung Meratus ini punya dana CSR. Nah itu kita manfaatkan lah sampai PT Antang Gunung Meratus ini penanggulangan ke stunting juga ikut serta juga. Oke, jadi banyak aspek yang kita kembangkan. Bisa disinergikan ya dari pemerintah Kabupaten Tapin dan juga dari swasta. Cuma ada satu yang saya pegang. Saya tidak meminta uang tapi minta barang. Untuk masyarakat lagi. Luar biasa sekali. Ini kerjasamanya dari 2016 hingga sekarang sudah 7 tahun, pasti banyak perkembangannya selama perjalanannya. Nanti kita akan bahas di segmen selanjutnya. Pemirsa, tetap di bincang kita sesaat lagi. Demi cita-cita bersama, kita butuh saling menguatkan. Rayakan kedamaian. 12 tahun Kompas TV Indonesia Raya. Nantikan aja di Kompas TV pokoknya ya. Ya memang saya juga dekat dengan masyarakat. Saya dukung Mas, saya dukung. Ya, terima kasih. Kompas TV, nyalon-nyalon di Kompas TV, semua nyalon-nyalon Kompas TV.
Kembali lagi di Bincang Kita, masih ditemani Bapak Dr. Andes Haji Muhammad Arifin Arpan MM selaku Bupati Tapin dan Bapak Jenny selaku Manajer Departemen Manajemen Ekowisata PT Antang Gunung Meratus atau PT AGM. Bapak-bapak, kalau kita bisa flashback begitu dahsyatnya kebakaran hutan dan lahan melanda Tapin. Ini bagaimana waktu itu Kabupaten Tapin merespons kebakaran hutan yang begitu dahsyat ya Pak? Iya, memang kita yang sangat penting itu bagi saya secara pribadi ya. Bagaimana masyarakat itu tidak mengalami kebakaran yang cukup parah. Jangan membakar alam kita sembarangan, kalau tidak kan isinya lapor dulu kepada pemerintah. Atau isinya pemerintah yang terkecil ya kepada desa lah gitu. Ada kebijakan pemerintah daerah untuk penanggulangan itu, bahwa Tapin itu adalah ratusan sungai, beribu-ribu sungai. Nah, cuman mereka tidak punya alat untuk pemadaman api. Bagaimana bisa nih? Akhirnya, karena nggak bisa lewat, kita kan lewat arus sungai. Kan kalau damkar kan nggak bisa masuk. Aksesnya ya? Aksesnya ya, akses infrastrukturnya. Akhirnya ada pemikiran dari saya, 2 periode, periode pertama dan periode kedua ini, saya berikan portable. 1 desa 1. Dari desa Karang Taruna, kemudian isinya organisasi masyarakat, kita berikan satu-satu. Sehingga terjadi kebakaran, mereka yang turun tangan dulu. Mereka yang terdepan. Kita kalau menunggukan isinya bantuan dari kabupaten, ya susah. Kita tidak bisa lewat sungai. Ya, kan mobil nggak bisa masuk. Akhirnya dengan portable itu, karena sungai ini kan isinya banyak sungai, tinggal nyedot aja lagi, dia menyemprotkan aja lagi. Nah, ini langkah yang kita lakukan ini cukup bagus. Mereka dilibatkan, jadi merasa mereka bertanggung jawab, otomatis isinya alam kita sedikit ada inilah, kurang kebakaran itu terjadi. Nah, kemudian yang berikutnya lagi, kami dengan beberapa perusahaan, baik perusahaan perkebunan, perusahaan pertambangan, setiap tahun itu ada apel siaga. Menjelang musim kemarau kita laksanakan apel siaga. Kami kontrol persiapan dari perusahaan sampai sejauh mana peralatan yang untuk disiapkan untuk membantu masyarakat. Sama dengan perkebunan sawit juga. Sehingga di saat misalnya kita apel bersama itu kelihatan, oh ini kan peralatan dari perusahaan PT Antang Gunung Meratus, ini perusahaan lainnya. Nah, lalu saya berikan arahan. Dimanapun terjadi kebakaran, kita saling men-spot, saling mendukung, supaya alam kita tuh jangan sampai kebakar dan mengeluarkan asap yang menjadi masalah bagi kita semua atau mungkin di Kabupaten Tapin gitu. Waktu itu respon pertama dari PT AGM begitu melihat kebakaran hutan begitu dahsyatnya, membinasakan habitat bekantan, itu apa saja langkah pertamanya? Langkah pertama yang kami lakukan adalah bagaimana pengelolaan suatu kawasan ekowisata bekantan setelah terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Itu kita membuat mitigasi kebakaran hutan dan lahan. Jadi daerah kawasan ekowisata bekantan kita buat sekat bakar sekelilingnya. Itu adalah salah satu untuk mitigasi kebakaran. Juga kita membina pemberdayaan masyarakat terkait untuk pemadam kebakarannya. Kita melibatkan masyarakat baik dari internal PT Antang Gunung Meratus sendiri ataupun dari pihak eksternal PT Antang Gunung Meratus. Oke, nah ini kan dari 2016 hingga saat ini berarti kerjasama ini sudah berlangsung kurang lebih 7 tahun ya, ekowisata bekantan ini. Bagaimana perkembangannya hingga tahun ini, Pak? Yang pertama saya kan begitu masuk pada awal 2016 ke 17 itu membuatkan surat keputusan. Keputusan Bupati Tapin nomor 188.45/060 /2014. Tanggal 14 April 2014 itu saya tetapkan kawasan yang di kita Bekantan tinggal di sana, kita ini bikinkan kawasan yang bernilai penting bagi konservasi Bekantan di Kabupaten Tapin. Jadi dengan SK itu kan isinya untuk Kalimantan Selatan hanya kita aja yang punya, dan isinya Antang mengacu kepada SK ini. Dengan SK ini kan artinya, oh saya kalau tidak melakukan isinya melanggar ini kan SK Bupati. Nah
Akhirnya mereka ada mengingatkan mereka lah bahwa isinya betapa pentingnya bekantan ini harus dijaga. Ya, ini juga sudah memiliki kekuatan hukum begitu hukum, ya Pak ya. Alhamdulillah ya. Sebagai jaminan mereka lah. Iya. Nah ini kan berarti bekantan sekarang sudah bisa mendapat habitatnya kembali begitu ya. Sejauh ini ada berapa spesies bekantan yang sudah dilestarikan di ekowisata bekantan di Lok Buntar ini, Pak? Mungkin yang tadi disampaikan oleh Bapak Bupati Tapin tadi itu memang benar sekali. Karena restorasi habitat bekantan itu adalah faktor krusial dalam konservasi. Jadi alhamdulillah bukan hanya bekantan saja yang ada di tempat kita, itu ada keanekaragaman hayati, salah satunya banyak. Jadi mungkin kalau misal kita dari jenis mamalia itu ada monyet ekor panjang itu berjumlah sekitar 20 ekor, ada terus lutung kelabu itu sekitar 12 ekor, dan jenis burung pun sangat banyak, itu sekitar ada 41 jenis burung. Salah satunya adalah bango tontong, kalau secara UCN itu terancam kepunahan, itu ada elang tikus juga ada, dan juga ada beberapa jenis reptil itu seperti biawak. Dan alhamdulillahnya terkait bekantan itu perkembangannya secara ini naik signifikan. Bisa kita lihat di tahun setelah pasca kebakaran itu sekitar 50 ekor ada di kawasan ekowisata Bekantan setelah pasca kebakaran. Tetapi karena restorasi habitatnya rusak, itu dari tahun 2017 sampai 2018 itu nol sama sekali tidak ada bekantan. Nah, setelah mulai ada keberhasilan secara bertahap terkait restorasi habitat, itu 2019 ada mulai muncul itu 2 ekor, 2020 itu sekitar 8 ekor, 2021 itu sekitar 12 ekor, 2022 itu ada 12 ekor, dan 2022 itu sekitar 28 ekor, dan alhamdulillahnya berkat doa kita semua, mungkin saya juga mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Bupati Tapin yang selalu mensupport kami dalam kegiatan konservasi kawasan ekowisata Bekantan, itu naik signifikan sekitar 41 ekor bekantan. 41. Ya, dan alhamdulillahnya itu kita bisa melihat dengan adanya kelahiran bekantan. Berarti dengan adanya kelahiran bekantan, berarti restorasi habitat kita, kawasan ekowisata Bekantan itu telah berhasil. Selain restorasi habitat dan juga satwa endemik begitu ya, ini kan kita turut menunjang pariwisata di Tapin sendiri. Berarti ini otomatis akan menarik turis domestik dan juga mancanegara ya? Sejauh ini bagaimana atraksi atau dari ekowisata Bekantan ini bisa menarik turis-turis? Iya itu tadi, karena itu kan Bekantan ini menarik Mbak. Ya, jika ada yang ekor panjang, ada bukan salah satu bekantan yang sifatnya satu jenis saja ya, ada beberapa jenis. Sehingga orang kan senang ke sana, baik anak-anak sekolah datang ke sana. Nah kemudian dia sambil belajar. Kemudian isinya dari ada perguruan tinggi juga kan melihat ke sana. Apa benar nggak isinya Bekantan di sini kan dikelola oleh PT Antang Gunung Meratus dengan baik. Kemudian kami pemerintah daerah sebagiannya punya kewajiban juga, infrastrukturnya kan isinya harus baik. Biar orang kan nyaman masuk ke sana. Betul. Dan isinya PT Antang Gunung Meratus sudah menyediakan tempat untuk tempat istirahat di sana, orang yang berkunjung ke sana. Kemudian bahkan isinya konsumsinya kadang-kadang dilayani gratis oleh PT Antang Gunung Meratus, ya luar biasa lah. Ya, merasa nyaman lah di sana. Baik, luar biasa sekali bagaimana sebuah ekowisata Bekantan ini bukan hanya bisa merestorasi habitat primata Bekantan, tapi juga bisa berdampak luas kepada masyarakat dan pariwisata ya. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi Bapak-bapak seputar ekowisata dan juga potensi pariwisata di Tapin ya. Tapi sesaat lagi saudara tetap di Bincang Kita.
Unjuk rasa dan orasi bukan sekadar aksi lempar narasi, namun sarana untuk saling mengisi dan memahami. Rayakan demokrasi. 12 tahun Kompas TV. Indonesia Raya. Wave Beats Music. Terima kasih masih menyaksikan Bincang Kita, saudara. Kita masih melanjutkan obrolan mengenai ekowisata Bekantan di Lok Buntar, Kabupaten Tapin, Kalimantan Selatan. Nah, Bapak-Bapak, ini kan kita tadi sudah ngobrol sejenak ya, betapa ekowisata Bekantan ini bukan hanya merestorasi habitat primata Bekantan, namun juga membawa dampak luas kepada pariwisata dan juga masyarakat. Nah, tentunya sebuah ekosistem atau pariwisata ini tidak lepas dengan infrastruktur. Nah, bagaimana perkembangan infrastruktur di Tapin, utamanya untuk menunjang pariwisata di ekosistem Lok Buntar ini? Pak Jenny sendiri bisa nggak mengajak saudara Kompas TV, seperti apa sih ekowisata Bekantan Lok Buntar dan apa saja mungkin yang turut dibangun PT AGM di sana? Terkait pembangunan infrastruktur penunjang kawasan ekowisata Bekantan, kami selalu berkoordinasi dengan pemerintah Kabupaten Tapin terkait rencana infrastrukturnya. Jadi untuk saat ini yang sudah terbangun di kawasan ekowisata Bekantan salah satunya adalah Plaza. Plaza itu adalah pusat titik kumpul kegiatan di ekowisata Bekantan. Yang kedua adalah Nurseri. Nurseri itu adalah salah satu untuk pembibitan restorasi habitat. Yang ketiga adalah Menara Pantau. Menara Pantau itu fungsinya sebagai bisa pengamatan satwa, juga sebagai mitigasi kebakaran hutan dan lahan. Terus yang ininya adalah Jalan Titian menuju Rawa. Itu jadi nanti ke depannya pengunjung itu bisa merasakan jalan di atas rawa. Jadi suasana rawa bisa jalan di situ. Terus yang ininya adalah ada kandang rehabilitasi satwa. Jadi mungkin ini salah satu nilai lebih di Kabupaten Tapin, karena Kabupaten Tapin mempunyai kawasan konservasi yang mempunyai untuk rehabilitasi satwa, misalkan satwa konflik dengan masyarakat, karena satwa ini adalah rentan dengan konflik dengan masyarakat. Karena yang kami sampaikan tadi bahwa ada alih fungsi lahan. Terus yang kedua ada juga nanti satwa yang kecelakaan. Jadi kami pemerintah Kabupaten Tapin dengan PT Antang Gunung Meratus terkait untuk relokasi satwa, kami selalu berkoordinasi dengan Balai Konservasi Sumber Daya Alam. Terus yang paling terakhir, yang paling penting yang disampaikan Bapak Bupati Tapin tadi, kami membuat sekat bakar mitigasi kebakaran hutan dan lahan. Jadi area sekeliling kawasan ekowisata Bekantan dikelilingi oleh sekat bakar. Oke, jadi ekowisata Bekantan ini menjadi semacam safe space ya bagi primata Bekantan. Tapi kan Bekantan itu utamanya habitat aslinya di pepohonan, rimbun, hutan. Bagaimana PT AGM dan juga Kabupaten Tapin ini menciptakan kawasan konservasi yang semirip mungkin begitu? Mungkin dari pohon-pohonnya atau habitatnya, bagaimana supaya menyerupai habitat aslinya gitu Pak? Karena faktor restorasi adalah faktor penting dalam konservasi. Jadi karena awalnya adalah konservasi area kawasan ekowisata Bekantan adalah rawa galam, maka kami melakukan restorasinya adalah dengan pohon pionir-pionir rawa galam. Salah satunya bisa kita lihat ada pohon galam, pohon beringin rawa, pohon pulantan, pohon belangiran, dan pohon rambai. Jadi alhamdulillah kami bersama PT Antang Gunung Meratus bersama pemerintah Kabupaten Tapin telah merestorasi itu hampir tutupan lahan 90% tutupan lahan, dan jumlah bibit yang kami tanam itu sekitar 31.600 bibit pohon. Jadi bisa sebagai sumber pakan bagi satwa, sebagai tempat tinggal, juga sebagai tempat bermain mereka. Nah, Pak Jenny melihat potensi yang begitu luar biasa yang tersimpan di ekowisata Bekantan Lok Buntar ini, agenda promosi ke depannya gimana nih Pak, supaya saudara Kompas TV yang menyaksikan langsung nih ke Tapin ya untuk melihat Bekantan di habitat aslinya. Jadi langkah-langkah awal terkait untuk promosi ekowisata Bekantan
terutama bagaimana supaya kita menjaga lingkungan ekowisata Bekantan. Langkah awal kami dengan pemerintah kabupaten adalah mensosialisasikan dan mengedukasi terkait kawasan ekowisata Bekantan kepada masyarakat dan dunia pendidikan. Itu langkah pertama. Yang kedua, kita melakukan promosi ekowisata Bekantan, bisa melalui website, karena kami juga dengan pemerintah Kabupaten Tapin mempunyai website terkait ekowisata Bekantan. Jadi media sosialnya lewat YouTube, lewat Instagram. Gitu. Cara-cara kekinian ya. Iya, jadi kan saat ini kan kita bisa tahu lah. Jadi orang bisa melihat secara langsung pasti lewat media sosial. Terus yang ini kita membuat event kegiatan di ekowisata Bekantan. Salah satunya adalah lomba fotografi, camping ground, kita buat seperti itu. Baik, Pak Arifin, ini ke depannya apa harapannya terkait ekowisata Bekantan di Lok Buntar dan terkait dengan perkembangan dan investasi di Kabupaten Tapin? Yang pertama dulu saya sampaikan, saya sangat disayangkan Pak Bupati, tinggal waktu sebulan lagi habis ini jabatan sebagai Bupati, tapi saya punya keinginan yang pertama itu bagaimanapun kalau ini perkembangan objek wisata Bekantan ini kan isinya jalan, sempurna, bagus, otomatis kan meningkatkan perekonomian masyarakat juga di sana. Orang nanti kan bisa menjual kuliner di sana, ada minuman, makanan yang sifatnya menjadi ciri khas Kabupaten Tapin. Yang kedua, bahwa artinya saya yang paling sangat terkesan bagi saya, perusahaan kepeduliannya ini sangat tinggi kepada kita. Masa kita kan membiarkan gitu. Jadi kerjasama yang sudah bagus nih harus ditindaklanjuti sampai kapanpun supaya kan alam kita bisa terjaga dengan baik gitu. Oke, dari Pak Jani harapannya supaya sustainable atau berkelanjutan ke depannya gimana Pak? Harapan dari kami sama dengan pemerintah Kabupaten Tapin. Jadi harapan kami adalah ekowisata Bekantan menjadi destinasi wisata di Kalimantan Selatan. Pertama itu terjaganya Bekantan, terselamatkan habitat Bekantan yang mensejahterakan masyarakat dan masyarakat peduli lingkungan. Baik, supaya generasi kedepannya juga bisa menikmati keanekaragaman hayati dan juga pesona alam Indonesia ya. Terima kasih banyak Pak Jeni dan Pak Arifin sudah menempatkan waktunya di bincang kita. Saudara, tidak terasa sudah 30 menit saya menemani Anda. Saya Gira Hapsari pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih Anda telah menyaksikan Bincang Kita, dipersembahkan oleh sesaat lagi Anda akan menyaksikan Kompas Update yang didukung oleh Anda menyaksikan Kompas Update bersama saya Glenis Oktania. Badai Aidalia memporak-pondakan sejumlah rumah warga dan membanjiri jalan raya. Sejumlah warga yang rumahnya terdampak badai mulai membersihkan puing-puing bangunan yang hancur. Sejumlah pohon terbelah menjadi dua. Bahkan kencangnya badai juga merobek tanda-tanda jalan, menerbangkan atap dan membuat lembaran logam berterbangan. Sejumlah alat berat mulai dikerahkan untuk perbaikan tiang-tiang kabel yang roboh akibat badai. Demikian Kompas Update, saya Glenis Oktania, sampai jumpa. Terima kasih Anda telah menyaksikan Kompas Update yang didukung oleh sikat gigi dengan sudut tepat bisa cegah mulut dan gusi luka. Sekarang aku pakai sikat gigi Sistema. Baru Sistema 9 Degree, hasil penelitian dari oral care nomor 1 di Jepang. Sudut 9 derajat dan layar sikat lebih panjang, menyikat gigi lebih nyaman tanpa melukai mulut. Cuma sikat gigi Sistema dengan 3S. Bulu sikatnya super tipis, total membersihkan, lembut di gusi sensitif. Pakai sikat gigi Sistema 9 Degree. Better design, deeper clean. Sistema.
Apa kabar saudara? Selama 1 jam ke depan berita utama akan menyajikan sejumlah informasi menarik bersama dengan saya Rizunagara. Dan saya masih Tarigan. Saudara, hari ini LRT Jabodebek mengalami sejumlah gangguan hingga mengakibatkan keterlambatan. Para penumpang pun mengeluh. Dan informasi serta ulasan lengkapnya saudara akan kami hadirkan bersama dengan berita pilihan yang sudah kami siapkan untuk Anda. Dan berita utama lain yang aktual untuk Anda simak diantaranya. Para pengunjung pasar malam sontak diselimuti kepanikan saat rantai sebuah wahana biang lala putus ketika tengah dinaiki oleh para pengunjung. Tak memperhatikan kereta yang tengah lewat, pasangan suami istri tertabrak kereta saat melintasi perlintasan tanpa pintu. Di akhir acara kami juga memiliki video pilihan detik-detik satu unit helikopter penyelamat kebakaran jatuh di sebuah apartemen di Florida, Amerika Serikat dan menewaskan 2 orang. Kita ke informasi pertama, saudara. Kebakaran menghanguskan sebuah bengkel dan kios penjual bensin eceran di Jalan Matraman Raya, Kecamatan Matraman, Jakarta Timur pada Rabu siang. Kobaran api semakin besar setelah mengenai bensin eceran yang dijual di kios tersebut. Kebakaran diduga terjadi akibat tumpahan bensin eceran terkena api saat menambal ban sepeda motor, hingga api membesar dan membakar seluruh bengkel dan kios. Tak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun 1 unit sepeda motor yang terparkir ikut terbakar. Kebakaran bisa dipadamkan setelah 1 jam dengan bantuan 10 unit mobil pemadam kebakaran. Sebuah rumah di kawasan padat penduduk di Jalan Barukang 6, Kecamatan Ujung Tanah, Kota Makassar, Sulawesi Selatan terbakar. Rumah yang terbakar itu, saudara, dihuni oleh 13 orang yang terdiri dari 4 kepala keluarga. Kebakaran yang terjadi pada Selasa malam ini diduga akibat korsleting. Sejumlah warga yang panik berusaha memadamkan api dengan alat seadanya. Pemadaman pun sempat terkendala lantaran sempitnya akses jalan menuju lokasi. Belum lagi adanya kerumunan warga, hingga petugas harus menarik selang air untuk memadamkan api yang terus membesar. Tawuran pelajar kembali terjadi di ibu kota. Dua kelompok pelajar saling serang menggunakan senjata tajam dan petasan. Sejumlah pelajar yang terlibat tawuran kabur ke permukiman warga. Peristiwa ini terjadi di Jalan Raya Bogor, Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur pada Selasa petang. Penyebab tawuran ini belum diketahui, begitu pula asal sekolah 2 kelompok pelajar yang terlibat. Petugas kepolisian sektor Ciracas, Jakarta Timur tengah menyelidiki kasus ini. Kericuan mewarnai unjuk rasa Forum Komunikasi Anak Daerah atau Forkat di depan kantor Bupati Konawe, Sulawesi Tenggara. Para pengunjuk rasa meminta pemerintah daerah Kabupaten Konawe untuk meninjau ulang terkait penunjukan tempat penyaluran gaji pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K tenaga kesehatan di salah satu bank. Masa menilai hal ini menyalahi peraturan Menteri Keuangan tentang penyaluran gaji ASN, prajurit TNI, anggota Polri pada bank umum secara terpusat. Para pengunjuk rasa pun menyebut cara tersebut menyulitkan karena selain bank yang ditunjuk tidak memiliki mesin anjungan tunai mandiri, para P3K tenaga kesehatan juga harus mengantre lama di loket. Kepala Dinas Kesehatan yang menemui masa pun berjanji
akan segera memanggil pihak bank terkait untuk memastikan proses pelayanan bank yang meresahkan massa pengunjuk rasa. Saudara, polisi menggerebek sebuah gudang markas server penipuan dengan modus love scamming di Komplek Kemo Industrial Park, Batam Center, Kota Batam, Kepulauan Riau. Sebanyak 88 warga negara asing asal Tiongkok yang terdiri dari 83 pria dan 5 perempuan ditangkap dalam penggerebekan ini. Para pelaku menargetkan korban yang juga berasal dari Tiongkok dengan melakukan penipuan berkedok hubungan asmara palsu yang dilakukan secara online. Saat ini polisi masih menyelidiki dan mendalami apakah ada warga negara Indonesia yang juga menjadi korban. Pengungkapan kasus ini merupakan kerjasama antara Kepolisian Republik Indonesia dengan Pemerintah Republik Rakyat Tiongkok. Kita ke informasi selanjutnya, saudara. Usai kunjungan kerja di SMK Negeri Jawa Tengah, Presiden Joko Widodo membagi-bagikan kaos bagi sejumlah warga di Semarang, Jawa Tengah. Warga yang telah menanti di tepi jalan, saudara, berebut kaos yang dibagikan Presiden Joko Widodo dari dalam mobil. Dengan antusias, warga mencoba mendapatkan kaos yang dibagikan secara acak. Sejumlah petugas Pas Pampres berusaha mencegah warga yang mencoba mendekat ke mobil Presiden. Warga yang mendapatkan kaos pun mengaku senang karena mereka sengaja menantikan Presiden Jokowi yang tengah melakukan kunjungan kerja ke sekolah yang ditujukan bagi siswa dengan kondisi ekonomi kurang mampu. Saudara, Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka tak sepaham dengan Anies Baswedan soal kebebasan berpendapat di Indonesia. Menurut Gibran, pendapat bisa disampaikan dengan data valid dan dapat dipertanggungjawabkan. Menurutnya, jika benar apa yang disampaikan oleh Anies Baswedan di Universitas Indonesia, maka media sosial tidak akan seperti saat ini. Gibran menuturkan dirinya sendiri bahkan seringkali menjadi sasaran hinaan di media sosial. Gibran mengungkapkan kebebasan berpendapat ini masih longgar. Pak Anies bilang itu? Iya, Mas bodoh lah sih, berarti bukan Indonesia atau Konoha dan Wakanda atau ya. Makasih ya. Yang Pak Anies menyoroti demokrasi di Indonesia ini buruk istilahnya kan seperti itu. Jadi kebebasan berpendapat orang masih takut tuh Mas. Emang ya takut kenapa? Oh, Bentino neng sosmed juga. Ya itu ya enggak. Pak Wali. Aman kok ya, santai kok ya. Bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan dan Persatuan Anies Baswedan sebelumnya berbicara dalam kuliah kebangsaan di kampus UI Depok, Jawa Barat Selasa pagi. Anies mengatakan kualitas demokrasi perlu ditingkatkan. Anies mengamati ada gejala self-censorship di media sosial di mana warga net memakai istilah Konoha dan Wakanda untuk mengkritik. Anies mengatakan kebebasan berbicara menjadi prioritas untuk dibenahi. Kalau ini yang memandu singkat, yang merespon panjang. Artinya kapasitasnya baik sekali. Saudara, Ganjar Pranowo siap gaspol bertarung dalam Pilpres 2024 usai menunaikan tugasnya sebagai Gubernur Jawa Tengah awal September. Ganjar akan pindah ke Jakarta. Bakal calon presiden dari PDI Perjuangan ini, saudara, nantinya akan gencar berkampanye. Selasa malam, Ganjar mengungkapkan selama ini tidak dapat leluasa bergerak karena merasa kurang etis saat masih menjabat sebagai kepala daerah. Menurut rencana, Ganjar akan berdomisili di Jakarta. Ganjar segera berkonsolidasi dengan partai-partai koalisi. Mudah-mudahan kita akan makin kompak dan tidak lama lagi bentar partai-partai kita akan ketemu akan lebih sistematis. Ya seiring dengan saya sudah selesai, sehingga nanti saya bisa bertemu dengan mereka semua, termasuk relawan tentu saja. Ini barusan juga ngobrol dengan kawan-kawan relawan yang sudah mulai siap gaspol juga. Nama koalisi pendukung Baca Pres Prabowo Subianto berubah menjadi Koalisi Indonesia Maju. Ketua Umum PKB sekaligus rekan koalisi Muhaimin Iskandar menegaskan dirinya tidak memiliki hak untuk setuju ataupun tidak setuju terhadap nama koalisi tersebut.
Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto resmi mengumumkan nama Koalisi Indonesia Maju dalam HUT PAN ke-25 pada Senin kemarin. Nama koalisi baru terbentuk setelah bertambahnya anggota koalisi baru yakni Golkar, PAN, dan PBB. Sebelumnya PKB dan Gerindra terlebih dahulu membentuk Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya. Mohaimin sendiri baru mengetahui nama Koalisi Indonesia Maju setiba dirinya di acara ulang tahun PAN. Saya baru dikasih tahu tadi Pak Prabowo bahwa koalisinya namanya Koalisi Indonesia Maju. Tentu saya akan lapor ke partai bahwa perkembangannya sudah berubah, berarti KKIR dibubarkan dong. Nah, saya nggak tahu, saya akan lapor ke partai dulu. Saya nggak tahu, bahkan saya baru dikasih tahu. Apa? Oh, nggak terlalu penting itu. Yang penting saya harus mempertanggungjawabkan ke partai saya. Saya yakin bahwa Pak Jokowi seorang patriot yang memikirkan rakyat dan bangsa Indonesia. Dan pemikiran-pemikiran beliau benar dan berhasil sampai sekarang. Dan untuk itulah saya sepenuh hati saya ingin teruskan perjuangan beliau dan bersama tim kita. Tadi kita berembuk, para ketua umum tadi berembuk walaupun sebentar, ya Pak Zul, Pak Erlangga, Gus sama Profesor, kita sepakat koalisi kita beri nama Koalisi Indonesia Maju. Saudara, 3 prajurit TNI ditetapkan menjadi tersangka kasus dugaan penculikan dan penganiayaan seorang penjaga toko kosmetik di Tangerang Selatan. Apa motif penculikan tersebut? Simak ulasannya sesaat lagi. Mini Oreo, cemil terus. Baru, mie sedap rawit bingit ayam jerih. Satu-satunya dengan rawit asli. Mie sedap rawit bingit ayam jerih. Mie kenyal dan gurih kaldu ayam bikin lagi. Sedapnya rawit bingit. Mie sedap rawit bingit ayam jerih. Dari Wisma. Don't you wish your phone was fun like this? Don't you wish your phone looked more like this? Don't you wish your phone could flex like this? Don't you wish your phone could fit in here? Don't you? Samsung Galaxy Z Fold 5 and Z Flip 5. Get it now! Oreo wafer, 7 lapis, tebal, rasa coklatnya renyah. Oreo wafer baru, kemasan praktis 5 ribuan. Yuk cari Oreo wafer 5.000 sekarang. Aqua percaya akan kebijaksanaan dan keajaiban alam. Aqua berasal dari gunung-gunung terpilih, bukan tempat yang mudah tercemar. Aqua disaring oleh lapisan bebatuan pelindung tanpa proses rekayasa. Aqua mengandung mineral alami tanpa tambahan zat berbahaya. Sehingga Aqua terasa dingin tanpa didinginkan. Jelaskan kalau tak semua air itu Aqua. Aqua 100% murni. Kita rasa Italia sebenarnya. Wafelo. Krimnya lumer bisa digeser. Pilih wafer ya wafer Italia. Wafelo. Don't you wish your phone was fun like this? Don't you wish your phone could fit in here? Don't you? Samsung Galaxy Z Fold 5 and Z Flip 5. Get it now! Aqua percaya akan kebijaksanaan dan keajaiban alam. Aqua berasal dari gunung-gunung terpilih, bukan tempat yang mudah tercemar. Aqua disaring oleh lapisan bebatuan pelindung tanpa proses rekayasa. Aqua mengandung mineral alami tanpa tambahan zat berbahaya. Sehingga Aqua terasa dingin tanpa didinginkan. Jelaskan kalau tak semua air itu Aqua. Aqua
Aqua 100% murni. Baru isi perut, udah kosong lagi. Dikit-dikit, lapar. Barusan jajan, tapi masih lapar. Dikit-dikit, lapar. Sari Gandum. Dengan gandum utuh dan krim coklat lezat, bikin kenyang lebih lama. Sari Gandum. Seenak itu, sekenyang itu. Halo Wuling. Arabica Cappuccino nomor 1 di dunia. Biji kopinya pilihan dengan susu New Zealand. Coko granulnya nyoklat habis, tapi kopinya masih berasa. Perfect, balikin mood. Arabica Cappuccino nomor 1 di dunia. Malah, lapar sih. Aha, Roma Makis abon aja. Ekstra abon, ekstra abon, ekstra energi. Roma Malkis, banyak rasa, siap asik lagi. Sekarang isi 3 lebih banyak. Aqua percaya akan kebijaksanaan dan keajaiban alam. Aqua berasal dari gunung-gunung terpilih, bukan tempat yang mudah tercemar. Aqua disaring oleh lapisan bebatuan pelindung tanpa proses rekayasa. Aqua mengandung mineral alami tanpa tambahan zat berbahaya. Sehingga Aqua terasa dingin tanpa didinginkan. Jelaskan kalau tak semua air itu Aqua. Aqua 100% murni. Saudara, kabar tewasnya pemuda asal Kabupaten Biren Aceh bernama Imam Maskur di tangan 3 oknum anggota TNI yang salah satunya merupakan anggota pasukan pengamanan Presiden Pas Pampres tengah jadi sorotan publik. Korban tewas setelah sebelumnya diculik dan dianiaya oleh ketiga oknum anggota TNI tersebut. Saudara, diketahui usai tewas dianiaya, korban Imam dibuang ke waduk di Purwakarta, Jawa Barat. Hingga jenazah korban ditemukan di aliran Sungai Kalimalang, Karawang, Jawa Barat pada 15 Agustus lalu. Jenazah Imam pertama kali ditemukan oleh warga yang melintas. Video amatir warga yang merekam jenazah Imam terbawa aliran Sungai Kalimalang ini beredar luas. Sejumlah warga yang melihat berusaha meraih jenazah ke tepi sungai agar tidak terbawa arus Sungai Kalimalang. Hingga akhirnya jenazah berhasil dibawa ke tepian sungai. Korban Imam Maskur diketahui sehari-hari menjalankan usaha kios kosmetik dan obat-obatan di kawasan Jalan Sandrate, Kelurahan Rempoa, Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan. Korban Imam berasal dari Monkeolayu, Kabupaten Biren Aceh. Menurut keterangan keluarga, Imam sudah beberapa kali merintis bisnis kecil-kecilan. Sebelum ke Tangerang Selatan, Imam diketahui sempat berbisnis kuliner di Medan, Sumatera Utara. Menurut keterangan warga sekitar, korban Imam ini selalu sendirian saat menjaga toko kosmetik berukuran 3 km yang disewakan itu, saudara. Berdasarkan penuturan warga sekitar sekaligus saksi, Imam baru beberapa bulan merintis bisnisnya. Ia merupakan perantau yang mengadu nasib dan tinggal di kota Tangerang Selatan. Kekasih korban, Yuni Mauliza, sangat terpukul dengan kematian Imam Maskur. Pasalnya, korban dan kekasihnya merencanakan untuk bertunangan dalam waktu dekat. Namun impian Yuni kini kandas setelah korban pulang ke kampung halaman dalam keadaan tak bernyawa. Iya, tunangan dulu kan. Karena saya kan masih kuliah, baru semester 7. Rencananya kapan itu? Pulang almarhum puasa ini. Berarti habis puasa jadi tunangan dulu? Iya. Jenazah korban Imam telah dimakamkan di Desa Monkeolayu, Kecamatan Gandapura, Kabupaten Biren Aceh. Suasana berkabung kental terasa di rumah korban di Desa Monkeolayu. Keluarga besar dan warga desa berkumpul di rumah duka untuk menyampaikan bela sungkawa. Makam korban terletak 300 meter dari rumah orang tuanya. Dan ibunda korban nyaris tidak percaya saat anaknya meninggal karena disiksa. Pihak keluarga mengaku pada 12 Agustus lalu, saudara, sempat beberapa kali menerima telepon dari korban. Korban mengaku ditangkap dan dianiaya oknum anggota TNI. Korban juga meminta keluarga membayar 50 juta rupiah agar ia bisa dibebaskan. Nelpon dia, nelpon ke adik dia, minta dia dibilang udah ditangkap, suruh kirim duit 50 juta untuk tebusan. Udah kayak gitu, habis itu dikirim video. Habis itu baru menjelang berapa menit telepon ke ibu.
Sama juga dibilang, mama kirim duit, saya dipukul. Nggak tahan lagi, mama kirim duit 50 juta. Saya nelpon anak saya si korban yang angkat tersangka. Dia bilang, ibu kok sayang ke anak kirim duit 50 juta. Iya saya kirim, saya bilang, tapi anak saya jangan dipukul lagi. Saya usahakan duit, saya kirim. Kok ibu sayang anak, kirim cepat-cepat duit. Kalau nggak ibu kirim, anak ibu saya bunuh, saya buang ke sungai. Polisi Militer Kodam Jaya kini telah menetapkan 3 tersangka oknum anggota TNI dalam kasus dugaan penculikan dan penganiayaan seorang pemuda penjual kosmetik di kawasan Rempoa, Tangerang Selatan. 3 tersangka yakni Praka J, Praka RM, dan Praka HS telah diperiksa. Diketahui terduga pelaku berasal dari Aceh yang berdinas di Jakarta. Tersangka juga memahami aktivitas komunitas penjual kosmetik asal Aceh seperti korban. Namun hingga kini peran masing-masing tersangka belum dapat disimpulkan. Korban dan pelaku pun diketahui tidak saling mengenal secara pribadi. Penyidikan sudah dilakukan oleh Pomdam Jaya setelah dilimpahkan oleh Polda Metro Jaya dan sudah ditetapkan 3 orang tersangka, yaitu berinisial Praka RM, Praka HS, dan Praka J. Untuk peran masing-masing serta motif ini memang belum bisa disimpulkan hingga saat ini karena masih terus didalami oleh penyidik. Karena ada alat bukti yang masih terus dicari yang memang sengaja ini dibuang oleh pelaku untuk menghilangkan jejak. Dalam kasus ini, Polisi Militer Kodam Jaya, Pomdam Jaya juga menyerahkan 1 tersangka sipil berinisial MS ke Polda Metro Jaya. MS merupakan kakak ipar dari Praka RM, anggota Pas Pampres yang terlibat pembunuhan kasus ini. Namun, peran MS masih didalami penyidik Pomdam Jaya. Menurut keterangan Pomdam Jaya, selain korban Imam Maskur, ada 1 korban lain yang diculik para pelaku. Namun akhirnya dilepas pelaku di sekitar tol Cikeas karena mendapati kondisi korban sudah agak susah bernafas. Dan saat ini, korban penculikan yang dilepas pelaku itu juga telah diperiksa sebagai saksi. Pomdam Jaya juga turut memeriksa beberapa saksi lainnya. Dan saudara, Rabu siang, adik kandung Imam Maskur, korban penculikan dan pembunuhan anggota Pas Pampres ikut merunjuk rasa di halaman Masjid Raya Raitur Rahman, Kota Banda Aceh. Adik kandung Imam Maskur meminta agar proses hukum kepada para pelaku adil. Adik korban beserta bersama sejumlah warga berunjuk rasa untuk mengawal proses hukum terhadap 3 oknum anggota TNI, tersangka penculikan dan pembunuhan Imam Maskur, agar dihukum seberat-beratnya. Dalam aksinya, para pendemo juga mendesak Presiden Joko Widodo, Menko Polhukam, Panglima TNI, dan Kapolri untuk menangani kasus ini secara serius dan transparan. Keluarga harap menuntut keadilan seadil-adilnya atas keluarga kami, sebagaimana keluarga kami yang tidak ada lagi abang, yang mana dia orang yang menafkah kami, adik-adik kami, abang kami, emak-emak kami. Namun belakangan ada dugaan fakta lain yang ada di balik kasus pembunuhan Imam Maskur oleh 3 oknum anggota TNI. Pomdam Jaya menduga aktivitas usaha korban diantaranya ada obat terlarang yang masuk dalam daftar obat G. Sehingga kemungkinan besar hal ini dimanfaatkan 3 oknum anggota TNI untuk memeras dan menganiaya korban Imam Maskur. Boleh dikatakan untuk kesimpulan sementara, para penjual kosmetik ini juga diduga juga menjual obat-obatan terlarang yang saya sampaikan tadi, obat-obatan daftar G tersebut. Sehingga kalau misalnya dilakukan tindakan-tindakan seperti itu, mereka cenderung tidak akan melaporkan permasalahan ini ke pihak aparat, dalam hal ini kepolisian. Nah, sehingga hal ini dianggap satu peluang untuk menjadikan mereka lebih leluasa. Nah, siap. Begitu kira-kira, Mbak. Kasus ini kini bukan hanya jadi sorotan publik, tapi sudah jadi sorotan Panglima TNI Laksamana Yudo Margono. Jadi, meskipun motif penganiayaan dan pembunuhan yang dilakukan oknum anggota TNI ini masih teka-teki, namun kasus harus tetap diusut tuntas. Terlebih, kini masih ada barang bukti hilang yang bisa membuat kasus ini terang benderang. Saudara, sorotan lain di berita utama, para pengunjung pasar malam sontak diselimuti kepanikan saat rantai sebuah wahana biang lala putus
ketika tengah dinaiki oleh para pengunjung. Selengkapnya berita utama segera kembali. Mini Oreo, cemil terus. Don't you wish your phone was fun like this? Don't you wish your phone could fit in here? Don't you? Samsung Galaxy Z Fold 5 and Z Flip 5. Get it now! Torabika Cappuccino nomor 1 di dunia. Biji kopinya pilihan dengan susu New Zealand. Choco granulnya coklat habis, tapi kopinya masih berasa. Perfect, balikin mood. Torabika Cappuccino nomor 1 di dunia. Oreo Wafer, 7 lapis, tebal, terasa coklatnya, renyah. Oreo Wafer baru, kemasan praktis 5 ribuan. Yuk cari Oreo Wafer 5.000 sekarang. Aqua percaya akan kebijaksanaan dan keajaiban alam. Aqua berasal dari gunung-gunung terpilih, bukan tempat yang mudah tercemar. Aqua disaring oleh lapisan bebatuan pelindung tanpa proses rekayasa. Aqua mengandung mineral alami tanpa tambahan zat berbahaya. Sehingga Aqua terasa dingin tanpa didinginkan. Jelaskan kalau tak semua air itu Aqua. Aqua 100% murni. Alah, lapar sih. Aha, Roma Makis Abon aja. Ekstra abon, ekstra abon, ekstra energi. Roma Makis, banyak rasa, siap asik lagi. Sekarang isi 3 lebih banyak. Punya nomor yang aktif selamanya. Dapatkan Bayu di counter terdekat. Cita rasa Italia sebenarnya Wafelo. Krimnya lumer bisa digeser. Pilih wafer ya wafer Italia. Wafelo. Torabika Cappuccino nomor 1 di dunia. Biji kopinya pilihan dengan susu New Zealand. Choco granulnya coklat habis, tapi kopinya masih berasa. Perfect, balikin mood. Torabika Cappuccino nomor 1 di dunia. Alah, lapar sih. Aha, Roma Makis Abon aja. Ekstra abon, ekstra abon, ekstra energi. Roma Makis, banyak rasa, siap asik lagi. Sekarang isi 3 lebih banyak. Punya nomor yang aktif selamanya. Dapatkan Bayu di counter terdekat. Aqua percaya akan kebijaksanaan dan keajaiban alam. Aqua berasal dari gunung-gunung terpilih, bukan tempat yang mudah tercemar. Aqua disaring oleh lapisan bebatuan pelindung tanpa proses rekayasa. Aqua mengandung mineral alami tanpa tambahan zat berbahaya. Sehingga Aqua terasa dingin tanpa didinginkan. Jelaskan kalau tak semua air itu Aqua. Aqua 100% murni. Kalau ditemani gurih kentalnya kuah miso, beraroma wijen yang otentik, kehangatannya ingin terus keurangi. Indomie Ramen Series, nikmat otentiknya Pangsako. Cita rasa Italia sebenarnya Wafelo. Krimnya lumer bisa digeser. Pilih wafer ya wafer Italia. Wafelo. Kembali di berita utama, saudara, saatnya kami memiliki 5 informasi pilihan yang tentunya sangat menarik untuk Anda simak. Kita lihat yang pertama, saudara, ada Kapolres pukul anak buah. Saudara, 2 anggota Polres Dairi terpaksa dirawat di rumah sakit lantaran diduga menerima pemukulan dari sang atasan. Kini Bid Propam Polda Sumatera Utara tengah melakukan penyelidikan. Di ruang perawatan rumah sakit Dairi inilah Bribka David Sitompul dan Bribka Hendrik Simatupang dirawat. Mereka diduga mengalami pemukulan yang dilakukan dari sang atasan, Kapolres Dairi, AKBP Reinhard Nainggolan.
Peristiwa terjadi pada tanggal 28 Agustus lalu ini bermula saat AKBP Reinhardt melakukan pengecekan ke Mapolres Dairi. Namun, di pos penjagaan, ia tak menemukan kedua korban yang seharusnya bertugas piket. Reinhardt pun memanggil kedua korban melalui handy-talkie, namun tak ada jawaban. Dan inilah yang terjadi menurut kesaksian korban. Tiba-tiba Polres memanggil personil bernama AIB dari Marbun mempertanyakan kenapa menjawab seperti itu. Baru kami ditampari semua, ditampari dengan tamparan yang jelas. Jadi pas giliran saya mau setelah ditampar, saya tanya apa salah kami komandan. Jadi Kapolres Pak Renat Nenggolan tidak terima, langsung dia mau menyerang saya, mau memukul. Langsung saya diamankan ke kantor Propos sama kasih propam. Jadi Kapolres pun masuk lagi ke dalam ruangan, masuk ke dalam ruangan. Di situ rambut saya dijambak, kepala saya dipukul, dikening, sama pipi saya ditampar 2 kiri 2 kanan. Pasca dugaan penganiayaan, Bidang Propam Polda Sumatera Utara mulai melakukan penyelidikan. Mereka telah memeriksa sang Kapolres terkait dengan kejadian itu. Kalau kita kan jemput bola. Ada berapa orang? Masih didalami sama Propam. Ada saksi yang udah diperiksa, Pak? Ya ini Propam lagi mendalam, masih awal secara detail, makanya Propam sedang mendalam di sana. Kasus ini masih dalam penanganan polisi. Mereka pun telah memintai keterangan korban untuk mengetahui kronologi kejadian yang sebenarnya. Tim Liputan, Kompas TV. Kita lihat selanjutnya, saudara, panik rantai biang lala putus. Peristiwa menegangkan terjadi di Pamekasan, Jawa Timur. Rantai sebuah wahana biang lala tiba-tiba putus saat tengah beroperasi. Para pengunjung pasar malam pun panik. Dermolen ya. Dermolen beka ya.